Miliarder ini syok saat di jalan melihat istri menjadi pengamen. Rahasia besar terungkap, ternyata. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini ada cerita menarik dari Srenova. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu sahabat semua dari daerah mana saja ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Matahari siang itu memanggang aspal ibu kota tanpa ampun, menciptakan fatamorgana riak air di atas jalanan yang dipadati kendaraan baja. Udara terasa tebal, mencekik paru-paru dengan aroma pekat karbon monoksida, debu kering, dan keringat yang menguap dari jutaan manusia yang berebut napas di kota metropolitan ini. Di tengah hiruk-pikuk pejalan kaki yang melangkah terburu-buru, seorang pria berjalan dengan ritme yang terlampau tenang, seolah waktu di sekitarnya berjalan dalam gerakan lambat. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang pantas diperhatikan. Bahu tegapnya terbungkus rapat oleh jaket kain terpal kusam berwarna hijau lumut yang telah kehilangan warna aslinya. Serat-seratnya meranggas dan menebarkan aroma apak yang merupakan perpaduan antara debu jalanan, asap knalpot, dan sisa hujan berhari-hari. Ujung sepatu bot kulitnya mengelupas parah, memperlihatkan lapisan dalam yang memudar tergesek aspal. Rambutnya dibiarkan memanjang berantakan, menutupi sebagian dahi dan matanya, saling menggumpal karena debu. Di balik lengan kemeja kasarnya yang digulung asal, terpampang jelas bekas luka bakar yang memanjang mengerikan, sebuah saksi bisu dari neraka yang pernah menelannya 5 tahun silam. Namun, jika ada satu saja orang yang mau berhenti dan menatap lurus ke balik untaian rambut kusam itu, mereka akan menemukan sepasang mata bersorot setajam elang kelaparan. Mata yang dingin, menelisik, dan memiliki tingkat kesabaran absolut bagaikan batu karang yang tak goyah meski diludahi ombak badai. Pria itu adalah Arya Wirawan. Nama yang 5 tahun lalu selalu menghiasi halaman depan majalah bisnis global. Pria yang dianggap tewas menjadi abu dalam tragedi jatuhnya pesawat pribadi di perairan lepas. Publik tidak pernah tahu bahwa kepingan ingatan yang sempat hilang akibat benturan keras dan koma panjang di sebuah rumah sakit terpencil di luar negeri, kini telah kembali utuh. Sang triliuner, pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas konsorsium properti Nusantara, telah pulang. Namun, alih-alih kembali dengan jet pribadi, iring-iringan forirder, dan setelan jas bespoke sutra Italia, Arya memilih menyusup kembali ke negerinya seperti bayangan. Ia ingin melihat kerajaannya dari tempat paling bawah, dari gorong-gorong tempat manusia-manusia malang diinjak oleh mesin kapitalis yang dulu ia bangun. Langkah sepatu kusamnya berderit pelan saat ia berhenti di trotoar, mendongak menatap sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca biru yang menjulang angkuh membelah awan. Itu adalah gedung pusat operasionalnya. Urat di pelipis Arya berkedut pelan. Tangan kasarnya yang kapalan perlahan mengepal di dalam saku jaketnya yang robek. Ia merasakan denyut nadinya berdetak stabil. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya sebuah ketenangan mengerikan dari seorang predator puncak yang sedang mengintai mangsanya. Ia tahu, ada pengkhianatan busuk yang terjadi selama ia tertidur, dan ia berjanji akan menguliti para pengkhianat itu hidup-hidup tanpa sisa. Lampu lalu lintas di perempatan besar di depannya berubah merah, memicu paduan suara klakson yang memekakan telinga dari ratusan mobil yang tak sabar. Bus-bus kota menghembuskan asap hitam tebal ke wajah para pengendara motor yang mengumpat kepanasan. Arya melanjutkan langkahnya, menyeret sepatunya sedikit agar penyamarannya sebagai gelandangan tak bertuan semakin sempurna. Beberapa pejalan kaki beringsut menjauh, menutup hidung mereka saat berpapasan dengannya, memberikan tatapan jijik seolah ia adalah sampah yang tak sengaja tersapu angin ke trotoar mahal. Arya sama sekali tidak peduli. Hinaan tanpa kata itu bahkan tidak mampu menggores sedikitpun harga dirinya. Namun, di tengah bisingnya deru mesin dan caci maki para pengemudi yang saling bersahutan, sesuatu merobek udara. Sesuatu yang membuat langkah tegap Arya mendadak terhenti, seolah kakinya baru saja dipaku ke aspal mendidih. Dari sela-sela deretan mobil mewah yang terjebak lampu merah, sayup-sayup terdengar petikan senar gitar. Bukan petikan yang indah, melainkan suara bising dari senar rongsokan berkarat yang fals, dipaksakan berbunyi oleh jari jemari yang tampak putus asa. Mengikuti petikan berantakan itu, sebuah suara mengalun. Suara seorang wanita. Suara itu parau, pecah oleh debu jalanan, dan diselingi batuk tertahan yang menyeratkan rasa perih di lambung yang kosong. Namun, nada yang dinyanyikannya, melodi dari lagu usang itu. Jantung Arya, yang selama 5 tahun ini berdetak dengan ritme mesin tanpa emosi,
tiba-tiba bergemuruh liar menghantam tulang rusuknya. Udara di sekitarnya seakan tersedot habis. Keringat dingin sebesar biji jagung mendadak merembes keluar dari tengkuknya, mengalir turun di balik kerah kemejanya yang kasar, kontras dengan panasnya matahari yang membakar kulit. Napasnya tercekat di tenggorokan, mengubah hembusan udaranya menjadi tarikan-tarikan pendek yang menyakitkan. Tidak mungkin, batin Arya berteriak. Suaranya di dalam kepala terdengar bergetar hebat. Itu tidak mungkin suaranya. Dada Arya naik turun dengan cepat. Tangannya yang dipenuhi bekas luka bakar kini gemetar hebat tak terkendali. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa telinganya sedang berhalusinasi akibat sengatan matahari. Wanita yang suaranya mirip dengan alunan surga itu adalah istrinya, Aisyahnya. Ratunya yang 5 tahun lalu ia tinggalkan di dalam istana marmer dengan lantai berpemanas, dikelilingi pelayan, dan dibalut gaun sutra termahal dari daratan Eropa. Istrinya tidak mungkin berada di perempatan jalan yang berbau pesing ini, menghirup asap knalpot beracun demi recehan. Tuhan, tolong katakan otakku rusak, gumam Arya lirih. Suaranya serak nyaris tak terdengar, tenggelam oleh deruk knalpot bajai di sebelahnya. Ia membuka matanya perlahan. Sorot mata yang tadinya sedingin es kini memancarkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Dengan langkah gontai dan napas memburu, Arya menerobos paksa kerumunan pedagang asongan dan pengemis yang memenuhi pembatas jalan. Bahunya menabrak keras seorang penjual kacang rebus yang langsung memakinya kasar, namun Arya bahkan tidak menoleh. Fokusnya hanya satu, sumber suara itu. Suara parau yang menyanyikan lagu pernikahan mereka, di tengah neraka aspal ibu kota. Melodi itu semakin jelas terdengar, membawa serta kepedihan yang begitu dalam hingga rasanya mampu merobek jiwa siapapun yang mendengarnya. Jaraknya semakin dekat. Arya menggigit bibir bawahnya hingga mengecap rasa amis darah. Otot-otot di wajahnya menegang keras saat matanya yang awas mulai menyapu celah-celah di antara mobil sedan hitam dan truk boks yang berjejer. Sesuatu di dalam dadanya seolah akan meledak saat ia mulai melihat siluet seseorang yang tengah memegang gitar kayu retak, berjalan tertatih menghampiri kaca-kaca mobil yang tertutup rapat, menyodorkan sebuah kantong plastik kusam dengan kepala yang terus menunduk pasrah di bawah terik matahari yang kejam. Langkah kaki Arya Wirawan, pria yang memegang kendali atas ribuan triliun aset properti di benua Asia, terasa seberat jangkar kapal yang terseret di dasar samudera. Matanya yang biasanya sedingin es abadi, kini membelalak dengan pupil yang bergetar tak terkendali. Udara Jakarta yang memanggang seakan lenyap, digantikan oleh ruang hampa yang menyedot seluruh oksigen dari paru-parunya. Di antara kepulan asap knalpot truk yang hitam pekat dan debu aspal yang berterbangan ditiup angin kotor jalanan, siluet wanita itu perlahan menjadi nyata. Waktu seolah membeku, menyisakan hanya mereka berdua di tengah bisingnya neraka metropolitan ini. Arya menelan ludah, namun tenggorokannya terasa seperti disayat pecahan kaca. Ia bersembunyi di balik pilar beton kusam penyangga jalan layang, matanya menolak berkedip, merekam setiap inci pemandangan yang tengah merobek-robek kewarasannya. Di sana, berjarak kurang dari 20 meter darinya, berdiri wanita yang selama 5 tahun ini menjadi satu-satunya alasan detak jantungnya menolak berhenti. Aisyah, ratu dari segala ratu di hatinya. Wanita yang dulu ia taburi dengan perhiasan berlian dan tidur di atas ranjang berselimut sutra murni. Namun kini, kenyataan yang tersaji di depan matanya adalah sebuah ironi yang begitu kejam hingga rasanya lebih menyakitkan daripada kecelakaan pesawat yang membakar kulitnya. Wajah Aisyah yang dulu bersinar bagaikan pualam putih tanpa celat, kini kusam terpanggang matahari jalanan yang bengis. Pipi yang dulu ranum kini tirus dan cekung, meninggalkan bayangan gelap di bawah matanya yang memancarkan kelelahan abadi. Kulitnya yang dulu begitu lembut dan dirawat dengan serum termahal dari Swiss, kini terbakar, kering, dan dipenuhi noda debu yang menempel bersama keringat. Rambut hitam legamnya yang harum kini disatukan asal-asalan oleh karet gelang murahan, kusut masai tersapu angin kotor. Ia mengenakan kemeja kebesaran yang warnanya sudah pudar entah menjadi apa, ujung lengannya berserabut, menutupi tubuhnya yang kini tampak begitu ringkih dan rapuh, seolah hembusan angin sedikit saja mampu merobohkannya. Namun, yang paling menghancurkan batin Arya bukanlah pakaian lusuh itu, melainkan apa yang sedang digenggam oleh tangan istrinya. Jemari lentik Aisyah yang dulu hanya mengenal sentuhan tuts piano grand dan memegang cangkir teh porselen kerajaan, kini bergetar menahan beban sebuah gitar kayu rongsokan. Bodi gitar itu retak di beberapa bagian, direkatkan dengan selotip hitam yang mengelupas. Tangan mungil itu penuh dengan kapalan kasar,
Kulitnya tergores hingga memerah di bagian ujung jari demi menekan senar-senar berkarat yang menghasilkan nada parau. Sambil berjalan tertatih menyusuri sela-sela mobil yang terjebak lampu merah, Aisyah menyanyi. Suaranya pecah, ditelan oleh suara klakson, diselingi oleh batu kering yang membuat tubuh kurusnya terguncang hebat, menyiratkan lambung yang menjerit perih karena tak tersentuh makanan layak. Sebuah mobil sedan Eropa berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di dekat Aisyah. Kaca mobil yang tebal itu turun hanya sebatas 2 cm. Cukup untuk menyembulkan sebuah tangan berhias jam tangan emas. Tangan itu melempar sekeping uang koin 500 perak dengan sembarangan, seolah melempar makanan ke arah hewan liar. Koin itu memantul di kaca spion, lalu jatuh berguling dan masuk ke dalam genangan air sisa hujan yang bercampur oli hitam di dekat ban mobil. Arya menahan napas, dadanya terasa mau meledak. Ia berharap Aisyah akan marah, atau setidaknya membiarkan uang kotor itu. Namun, pemandangan berikutnya membuat air mata yang tak pernah tumpah selama bertahun-tahun menggenang di pelupuk mata sang triliuner. Aisyah, tanpa sedikit pun keraguan, berlutut di atas aspal yang panas dan basah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh air comberan hitam itu, mengambil koin yang tak seberapa nilainya. Ia mengusap koin kotor itu ke kemejanya yang sudah lusuh, lalu menempelkan kedua tangannya di depan dada sambil menunduk dalam-dalam ke arah kaca mobil yang langsung tertutup rapat. Dari celah bibirnya yang pucat dan pecah-pecah, terdengar gumaman tulus yang mengiris kalbu, mendoakan keselamatan tuan di dalam mobil mewahnya, mendoakan agar rezeki orang yang memperlakukannya seperti sampah itu senantiasa dilipat gandakan. Setelah mengucapkan doa itu, Aisyah kembali batuk hebat sambil memegangi dadanya yang sesak. Di balik pilar beton raksasa, Arya mundur 1 langkah. Punggungnya menghantam dinding kasar. Tangan kanannya mengepal begitu kuat di dalam saku jaket terpalnya, hingga kuku-kukunya menembus kulit telapak tangan, mengalirkan tetesan darah segar yang hangat. Ia tidak merasakan sakit fisik itu sama sekali. Semua saraf di tubuhnya mati rasa, tertimpa oleh amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Otot rahangnya menegang keras hingga berderak, urat-urat di pelipis dan lehernya menonjol, berdenyut liar merespons insting purba yang menuntut pertumpahan darah. Bagaimana bisa ini terjadi? Ia meninggalkan Aisyah dengan aset senilai ratusan triliun, rekening bank yang tak akan habis dalam 7 turunan, dan penjagaan berlapis dari perusahaannya. Otak cerdas Arya berputar cepat, mengesampingkan dorongan emosional untuk berlari dan memeluk istrinya detik itu juga. Jika ia muncul sekarang, menyibak penyamarannya di tengah jalanan kotor ini, ia mungkin bisa menyelamatkan Aisyah. Namun, ia tidak akan pernah tahu siapa iblis sebenarnya yang telah melemparkan ratunya ke neraka ini. Ada konspirasi busuk berskala masif yang sedang bermain. Sebuah pengkhianatan dari lingkaran terdalamnya yang telah dengan sengaja melucuti seluruh kehormatan keluarganya. Seseorang telah merampas segalanya dan memastikan Aisyah menderita hingga ke tulang sungsum. Arya mengusap wajahnya yang kasar dengan tangan yang gemetar berlumuran darahnya sendiri. Sorot matanya yang tadi penuh kepedihan kini berubah wujud menjadi tatapan absolut dari seorang algojo pencabut nyawa. Gelap, tak berdasar, dan dipenuhi oleh janji pembalasan dendam yang paling kejam. Ia akan membiarkan dirinya tetap berada di dalam bayang-bayang bau pesing jalanan ini sedikit lebih lama. Ia akan menelan ludah pahit melihat istrinya dihina hari ini, demi memastikan bahwa bajingan yang melakukan ini semua akan memohon kematian di bawah telapak sepatu kusamnya nanti. Arya menarik napas panjang, menstabilkan detak jantungnya kembali ke ritme stoik yang mematikan, lalu melangkah perlahan dari balik pilar, mulai membuntuti langkah gontai istrinya dengan jarak yang aman. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang yang menyeramkan di atas aspal jalanan ibu kota yang perlahan mendingin. Namun, panas di dalam dada Arya Wirawan justru semakin membakar, merambat naik mencekik rongkongannya setiap kali matanya merekam langkah gontai wanita di depannya. Pria yang dulunya merajai lantai bursa saham itu kini menjelma menjadi bayangan bisu, berjalan sejauh belasan meter di belakang Aisyah dengan langkah mengendap-endap. Jaket terpal kusamnya berkibar tertiup angin sore yang membawa aroma polusi, menyamarkan keberadaannya di antara kerumunan buruh kasar yang baru pulang kerja. Ia menekan dalam-dalam topi baretnya yang lusuh, memastikan matanya yang setajam elang tetap tersembunyi di balik bayangan, terus mengawasi setiap gerak-gerik sang istri yang memikul gitar rongsokannya seperti memikul beban seluruh dunia. Langkah Aisyah semakin menjauh dari gemerlap gedung-gedung kaca pencakar langit, membawa Arya memasuki labirin gelap di perut ibu kota.
Jalanan aspal mulus kini berganti menjadi ganggang sempit berdebu yang hanya muat dilalui satu motor. Bau pesing, aroma selokan yang tersumbat limbah rumah tangga, serta sengatan menusuk dari tumpukan sampah yang membusuk di sudut-sudut gang menyergap penciuman secara brutal. Udara di tempat ini terasa lembab, sumpek, dan berjamur. Arya menelan ludah yang terasa setajam kawat berduri menembus tenggorokannya. Hatinya menjerit pilu tak tertahankan. Ratu kesayangannya, wanita yang kulitnya dulu sangat sensitif bahkan terhadap debu karpet sutra Persia, kini berjalan tanpa keluhan melewati genangan air keruh bekas cucian piring dari warung-warung kumuh. Ujung kemeja lusuh Aisyah sesekali terseret dinding gang yang berlumut tebal. Namun wanita itu tidak peduli, pandangannya kosong menatap jalan setapak di depannya. Arya menghentikan langkahnya di balik sebuah tiang listrik karatan saat melihat Aisyah berbelok masuk ke sebuah celah sempit di antara dua tembok pabrik tua. Di ujung celah yang tak tertembus cahaya matahari itu, berdirilah sebuah gubuk reot yang lebih pantas disebut kandang hewan liar daripada tempat tinggal manusia. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan dipenuhi lubang kepalan tangan, ditambal seadanya dengan potongan kardus bekas basah dan spanduk partai yang warnanya sudah pudar. Atap seng karatan di atasnya disanggah oleh beberapa ban mobil bekas, agar tidak terbang tertiup angin kencang. Pintu gubuk itu hanyalah lembaran triplek tipis yang berderit menyayat hati saat Aisyah mendorongnya perlahan. Napas Arya memburu kencang. Kakinya yang terbalut sepatu bot mengelupas melangkah tanpa suara, merayap mendekati sisi gubuk bagaikan seekor predator malam yang sedang mengintai. Ia berjongkok di balik sebuah dram minyak berkarat, mengintip ngeri melalui celah anyaman bambu yang menganga akibat dimakan usia. Pemandangan di dalam ruangan berukuran 2x3 meter itu, seketika menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang sedari tadi ia pertahankan mati-matian. Tidak ada ranjang empuk king size, tidak ada pendingin ruangan, apalagi lemari pakaian mewah. Hanya ada sebuah tikar pandan tipis yang bolong di bagian tengah menampakkan tanah liat, sebuah bantal kapuk yang menghitam bau apek, dan sebuah kompor minyak tanah tua yang jelaganya mengotori dinding bambu. Di atas tikar pandan itu, Aisyah duduk bersimpuh dengan napas tersengal-sengal. Wanita itu meletakkan gitarnya dengan hati-hati, seolah barang rongsokan itu adalah porselen paling berharga di muka bumi. Dengan tangan gemetar yang dipenuhi luka goresan senar dan kapalan tebal, ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan tumpukan koin recehan dan 2 lembar uang ribuan yang sudah lecek, bau, dan basah oleh keringat asam. Ia menyusun koin-koin itu satu persatu di atas tikar, menghitungnya dalam gumaman pelan yang terdengar seperti rintihan tertahan. Tiba-tiba, tangan mungil itu berhenti bergerak. Aisyah terbatuk keras hingga bahunya terguncang hebat, memegangi dadanya dengan sebelah tangan, sementara tangannya yang lain perlahan meraih sebuah bingkai foto kayu kecil dari sudut tikar. Kaca bingkai itu sudah retak melintang tepat di tengahnya. Melalui celah bambu, mata tajam Arya menangkap gambar di dalam bingkai pudar itu. Itu adalah foto pernikahan mereka. Foto dirinya yang tampak gagah dengan setelan jas hitam bespoke, berdampingan dengan Aisyah yang tersenyum bak bidadari turun dari surga, dan di sebelah mereka berdiri ibunda Arya yang tersenyum penuh kehangatan. Hati sang triliuner serasa dihantam palu godam raksasa tepat di ulu hatinya. Aisyah mendekap bingkai retak itu ke dadanya. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah menderas, membasahi pipi tirusnya dan meninggalkan jejak garis bersih di atas debu yang menempel di wajahnya. Ia menatap lekat-lekat wajah ibunda Arya di foto itu, mengusap kacanya yang retak dengan ibu jarinya yang bergetar. Suara paraunya memecah kesunyian gubuk, diiringi isak tangis yang menyayat hati, merintih pedih meminta maaf kepada ibu karena hari ini ia hanya mampu mengumpulkan Rp20.000, jumlah yang sangat tidak cukup untuk mencicil hutang almarhumah di rumah sakit. Arya mematung di luar gubuk. Darahnya seakan membeku seketika di dalam pembuluh nadinya. Almarhumah ibu? Pertanyaan itu meledak di kepalanya seperti bom atom yang meratakan seluruh isi kepalanya. Di dalam keremangan gubuk, Aisyah terus berbicara pada foto itu dengan suara bergetar dan parau yang syarat akan keputusasaan. Tangisannya semakin histeris tatkala ia merutuki betapa kejamnya Randy, sahabat Arya sendiri, yang telah memalsukan semua tanda tangan surat kuasa tak lama setelah kabar kecelakaan pesawat itu disiarkan di televisi. Sambil sesenggukan, Aisyah mengadukan memori pahit itu. Ia menceritakan bagaimana Randy datang membawa sepasukan preman bayaran bertampang beringas, menyeretnya dan ibunda Arya keluar dari istana mewah mereka seperti membuang bangkai tikus, memblokir semua rekening atas nama keluarga Wirawan, dan merampas setiap sen aset tanpa sisa. Ibunda Arya,
yang terkejut dan hancur lebur mendengar berita kematian putranya serta pengkhianatan keji Randy, langsung terkena serangan jantung mematikan di hari itu juga. Aisyah meratap pilu, memukul-mukul dadanya sendiri saat menguraikan bagaimana Randy dengan sengaja memutus asuransi kesehatan VIP mereka, memaksanya membawa sang ibu ke rumah sakit kumuh pinggiran kota, menumpuk hutang puluhan juta rupiah demi biaya rawat inap yang berujung sia-sia. Sang ibu, wanita yang membesarkan Arya dengan darah dan air mata, menghembuskan napas terakhirnya di ranjang besi karatan kelas 3, ditelantarkan tanpa satupun fasilitas yang layak didapatkan oleh ibunda seorang raja properti. Udara di sekitar gubuk itu mendadak terasa mencekam. Di balik dram minyak berkarat, Arya tak lagi mampu bernapas. Matanya yang biasa menyimpan ketenangan absolut, kini melebar, memerah dipenuhi urat-urat darah yang menyeramkan. Keringat dingin bercampur air mata kepedihan mengalir deras membasahi wajahnya yang tertutup debu. Rahangnya mengatup begitu keras hingga terdengar suara gemertak gigi yang memekakan telinga, menahan amarah yang telah melampaui batas kewarasan manusia. Kedua tangannya mengepal sangat kuat, kuku-kukunya menembus lebih dalam ke telapak tangannya yang sudah terluka, meneteskan darah segar yang menitik pelan membasahi tanah gembur di bawah sepatunya. Rasa sakit dari robekan dagingnya sendiri sama sekali tak ada artinya dibandingkan dengan rasa sakit yang mengoyak-ngoyak jantungnya saat ini. Istrinya dibuang ke jalanan kotor, diludahi oleh takdir, dan dipaksa mengais recehan seperti pengemis nista. Ibunda yang paling ia cintai meninggal dalam kehinaan berbalut hutang rumah sakit, sendirian dalam keputusasaan. Dan semua penderitaan neraka ini adalah ulah Randy Kusuma. Iblis berjas sutra mahal yang dulu ia peluk erat sebagai saudara sedarah. Arya bangkit berdiri perlahan. Tubuh tingginya menjulang di tengah gang sempit itu bak sosok dewa kematian yang baru saja merobek gerbang neraka. Aura membunuh yang teramat kental menguar dari pori-porinya, membuat udara di sekelilingnya seolah turun beberapa derajat. Ia menatap gubuk reot itu sekali lagi dengan mata berapi-api, mengucapkan sumpah tak bersuara di bawah langit sore Jakarta yang mulai memerah layaknya lautan darah. Ia bersumpah akan merobek seluruh kesombongan Randy Kusuma, melucuti setiap rupiah yang dicurinya, dan memastikannya memohon kematian dengan cara yang ribuan kali lebih kejam daripada apa yang dialami Aisyah dan ibunya. Pembalasan dendam sang raja baru saja dimulai. Malam badai telah berganti menjadi siang yang memanggang, namun neraka yang mengurung Aisyah di atas aspal jalanan ibu kota belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di bawah terik matahari pukul 2 siang yang memantulkan fata morgana di atas jalan raya, Arya Wirawan masih berdiri mematung di balik tiang reklame berkarat. Kedua telapak tangannya yang kemarin berdarah karena genggaman amarah, kini dibalut asal-asalan dengan sobekan kain kotor dari ujung kemejanya. Ia tidak memedulikan rasa perih yang menjalar setiap kali kain kasar itu bergesekan dengan luka terbukanya. Seluruh fokus, seluruh detak jantung, dan seluruh aliran darah di tubuh sang raja properti itu hanya tertuju pada satu titik, siluet ringkih istrinya yang kembali menyusuri sela-sela kendaraan yang terjebak kemacetan. Hari ini, Aisyah tampak jauh lebih pucat dari sebelumnya. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisnya, melewati pipinya yang tirus, dan menetes membasahi kerah kemeja pudar yang ia kenakan. Gitar retaknya masih setia bergantung di bahu, meski setiap langkah yang ia ambil terlihat begitu gontai, seakan tulang-tulang kakinya terbuat dari kaca yang siap hancur kapan saja. Dari kejauhan, Arya bisa melihat dada istrinya naik turun dengan tidak beraturan, berusaha meraup oksigen di tengah kepulan asap knalpot hitam pekat. Hati Arya berteriak, meronta ingin merobek penyamaran kotornya, berlari memeluk wanita itu, dan membawanya lari dari penderitaan nista ini. Namun, logika dan insting predatornya menahan kuat-kuat kakinya. Ia tahu, musuh utamanya belum menampakkan diri. Jika ia gegabah, iblis yang menghancurkan keluarganya akan lolos begitu saja. Ia harus bertahan sedikit lagi. Tiba-tiba, harmoni bising jalanan yang dipenuhi suara klakson bajai dan deru mesin bus kota dirobek paksa oleh auman buas dari sebuah mesin V8 yang memekakan telinga. Dari arah jalan layang, sebuah mobil sport keluaran Italia berwarna merah darah melesat turun dengan kecepatan yang sama sekali tidak memedulikan batas aman. Mobil mewah seharga belasan miliar itu membelah lautan kendaraan rongsok di sekitarnya bagaikan pisau panas yang membelah mentega. Sang pengemudi tampaknya sedang dimabuk keangkuhan, memutar kemudi dengan agresif untuk menyalip dari sisi kiri, mengabaikan keberadaan pejalan kaki dan pedagang asongan yang berhamburan menyelamatkan diri. Tepat di lajur kiri itu, Aisyah sedang membungkuk di dekat genangan air keruh sisa hujan semalam.
Tangan mungilnya yang bergetar hebat sedang berusaha memungut uang koin 200 perak yang terjatuh dari genggamannya. Ia tidak menyadari bahwa monster baja merah muda itu tengah melaju liar ke arahnya. Waktu di mata Arya mendadak melambat menjadi pecahan milidetik yang menyiksa. Moncong mobil itu bermanuver tajam, mengarah tepat ke tubuh kurus Aisyah. Sang istri menoleh saat deru mesin itu sudah berada kurang dari 5 meter darinya. Matanya yang lelah membelalak ngeri, merekam bayangan kematian yang melesat ke arahnya. Ia membeku. Otaknya memerintahkan kakinya untuk berlari, namun rasa lapar dan kelelahan ekstrim telah merampas seluruh kendali atas tubuhnya. Aisyah hanya bisa memejamkan mata, menanti hantaman baja itu menghancurkan tulang rusuknya. Di detik yang sama, insting perlindungan Arya meledak melampaui batas kemampuan manusia normal. Mengabaikan penyamarannya, mengabaikan rasa sakit di tangannya, pria berjubah terpal kumal itu menerjang maju bagaikan peluru yang lepas dari larasnya. Jarak belasan meter ia tebas hanya dalam hitungan detik. Arya melompat membelah udara kotor, merengkuh tubuh ringkih Aisyah dengan kedua lengan kekarnya, dan membanting tubuh mereka berdua ke arah trotoar beton, sesaat sebelum bemper depan mobil merah itu menyapu tempat Aisyah berdiri. Tubuh Arya dan Aisyah terguling keras di atas aspal yang kasar. Sang triliuner memastikan bahwa punggung dan lengannya yang menjadi tameng utama, membiarkan aspal tajam merobek punggung jaket terpalnya dan menggores kulitnya hingga berdarah. Ia mendekap kepala istrinya erat-erat ke dadanya, melindunginya dari benturan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Arya kembali merasakan aroma tubuh Aisyah. Bukan lagi aroma parfum mawar Prancis yang elegan, melainkan bau keringat asam, debu jalanan, dan keputusasaan. Namun baginya, dekapan itu terasa seperti menemukan kembali detak jantungnya sendiri. Tubuh Aisyah begitu ringan di pelukannya, hanya menyisakan tulang-tulang tajam di balik kulit yang tipis. Air mata Arya nyaris tumpah, namun ia buru-buru menundukkan wajahnya, menarik topi baret lusuhnya lebih dalam untuk menyembunyikan paras aslinya. Suara decit rem berebies kelas dunia menjeritkan nada melengking yang memekakan telinga, disusul oleh bau karet ban terbakar yang menyengat tajam mengalahkan bau got jalanan. Mobil merah itu berhenti mendadak dalam posisi melintang, hanya berjarak 1 jengkal dari kaki Arya. Genangan air kotor terciprat hebat, mengguyur punggung Arya dan sebagian kemeja Aisyah. Keheningan sesaat menyelimuti perempatan itu. Para pengguna jalan lain menahan napas, menatap ngeri ke arah kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa tersebut. Perlahan, pintu mobil sport yang terbuka ke atas bagaikan sayap naga itu berdesis pelan. Dari dalam kabin berlapis kulit premium itu, melangkah keluar sepasang sepatu pantofel hitam berbahan kulit sapi muda buatan desainer Milan, menginjak aspal kotor dengan keangkuhan yang memuakan. Bersamaan dengan itu, aroma parfum maskulin oud bercampur cendana yang sangat pekat dan mahal menyeruak, menyapu bersih bau polusi jalanan di sekitarnya. Aroma parfum itu, Arya sangat mengenalinya. Itu adalah parfum edisi terbatas yang dulu sering ia hadiahkan kepada tangan kanannya. Darah Arya yang semula berdesir karena kepanikan, kini mendidih seketika saat ia mengenali siluet pria yang baru saja keluar dari mobil. Pria itu membetulkan letak kacamata hitam merek Tom Ford-nya, memandang jijik arah 2 manusia berbalut pakaian kumal yang saling berpelukan di pinggir jalan. Tanpa ada sedikit pun raut penyesalan di wajahnya yang klimis, Randy Kusuma, mantan sahabat sekaligus iblis yang telah merampas seluruh kehidupan Arya, berjalan mendekat. Ia mengibaskan jas sutra mahalnya yang bebas dari sebutir debu pun, lalu menendang kerikil tajam hingga mengenai lengan Arya. Dengan nada suara bariton yang angkuh dan penuh dengan racun penghinaan, Randy membentak keras, menanyakan di mana letak mata gembel-gembel kotor ini, dan dengan kejam menegaskan bahwa nyawa murah mereka berdua digabungkan pun tidak akan pernah cukup untuk membayar 1 goresan sekecil debu di bemper mobilnya. Di bawah perlindungan lengan kekar Arya, Aisyah gemetar ketakutan, meringkuk semakin dalam bagaikan daun layu yang siap hancur diinjak sepatu mahal Randy. Sementara itu, di balik topi lusuh yang menutupi wajahnya, sepasang mata elang Arya menatap tajam menembus bayang-bayang. Urat-urat di lehernya menonjol liar. Cengkeramannya pada tubuh Aisyah mengerat, bukan karena takut, melainkan menahan amarah absolut yang siap mengubah perempatan jalan raya ini menjadi ladang pembantaian. Musuh besarnya akhirnya datang menghampiri sang dewa kematian. Panasnya aspal ibu kota siang itu terasa seperti lidah api neraka yang menjilat kulit. Namun kengerian sejati justru lahir dari keheningan mencekam yang tiba-tiba membekap perempatan jalan tersebut.
Bau sangit dari karet ban mobil sport Italia yang bergesekan paksa dengan aspal kasar menguar tajam, meracuni udara yang sudah syarat akan polusi. Di tengah tatapan ngeri puluhan pasang mata pejalan kaki dan pengendara yang mematung, Rendy Kusuma berdiri menjulang dengan keangkuhan yang memuakkan. Sepatu pantofel hitam pekatnya yang terbuat dari kulit sapi muda kualitas nomor 1, melangkah dengan ritme pelan dan terukur. Setiap langkahnya menginjak kerikil berdebu seolah ia tengah menginjak-injak harga diri manusia rendahan di sekitarnya. Setelan jas bespoke berbahan sutra yang membalut tubuhnya berkibar pelan, memancarkan kilau kemewahan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan dua sosok manusia berbalut pakaian gembel di bawah bayang-bayang kakinya. Aroma parfum maskulin oud bercampur cendana menyeruak dari tubuh Rendy, mendominasi udara dan menekan habis bau pesing selokan serta keringat asam yang menguar dari tubuh Aisyah dan Arya. Di bawah perlindungan lengan kekar pria berjaket terpal kusam yang menolongnya, Aisyah menggigil hebat. Tubuh ringkihnya yang hanya dibalut kemeja pudar kebesaran itu bergetar bagaikan daun kering yang dipaksa bertahan di tengah badai topan. Napasnya tersengal-sengal meraup udara dengan putus asa. Matanya terpejam rapat menolak melihat sosok iblis yang baru saja nyaris mencabut nyawanya. Dalam benaknya yang telah dihancurkan oleh trauma dan kemiskinan, Aisyah tidak menyadari siapa pria berjas mewah itu. Yang ia tahu hanyalah ketakutan absolut bahwa ia telah membuat marah seorang tuan kaya, dan ia tak memiliki sepeser pun uang untuk mengganti kerugian jika mobil miliaran rupiah itu sampai tergores. Dengan suara parau yang pecah oleh isak tangis dan batu kering yang menyiksa lambung, Aisyah merintih pilu, memohon ampun berkali-kali tanpa berani mengangkat wajah dari dada sang gelandangan. Tangannya yang penuh luka goresan senar gitar mencengkeram kuat ujung jaket terpal kusam Arya, mencari secuil perlindungan dari dunia yang begitu kejam mencambuknya. Mendengar rintihan menyayat hati itu, sudut bibir Rendy justru tertarik ke atas membentuk seringai iblis yang sangat mengerikan. Mata angkuhnya di balik kacamata hitam desainer memindai tubuh kurus kotor di bawahnya dengan tatapan jijik. Awalnya ia hanya melihat sesosok sampah masyarakat yang menghalangi jalan mobilnya. Namun, ketika pendengarannya menangkap nada suara parau yang mengemis itu, memori di otak liciknya terpicu. Dengan ujung sepatu pantofel mahalnya, Rendy menendang genangan air sisa hujan di dekat trotoar. Cipratan air comberan hitam pekat itu melesat, mengguyur kemeja Aisyah dan punggung Arya secara brutal. Tanpa rasa bersalah, Rendy mendengus kasar, suaranya menggelegar membelah kebisingan jalan raya. Ia melontarkan tawa mengejek yang melengking tajam, memanggil nama Aisyah dengan nada diseret. Seolah nama itu adalah kotoran paling menjijikan yang pernah keluar dari mulutnya. Ia berseru lantang menertawakan betapa tragisnya nasib sang mantan ratu properti yang kini harus berguling-guling di atas aspal kotor bercampur air got demi mengais kepingan receh. Hinaan Rendy tidak berhenti sampai di situ. Iblis berjas sutra itu melangkah setapak lebih dekat, menunjuk tepat ke wajah Aisyah yang masih menunduk ketakutan. Dengan volume suara bariton yang dipenuhi racun sarkasme, Rendy menyumpah serapah, menyebut Aisyah sebagai lalat parit tak tahu diri. Ia mencemooh habis-habisan kulit Aisyah yang dulu dirawat dengan serum ratusan juta kini tak ubahnya seperti kulit kadal gurun yang terbakar matahari. Rendy melontarkan makian bahwa jangankan untuk menggores ket mobilnya, sehelai rambut kotor Aisyah yang jatuh ke atas kap mobilnya saja sudah merupakan sebuah penistaan yang harus dibayar dengan seluruh sisa nyawa murah wanita itu. Kata-kata tajam tersebut melesat bagaikan ribuan jarum beracun, merobek sisa harga diri Aisyah hingga tak bersisa, membuat wanita malang itu hanya bisa menangis sesenggukan meratapi nasibnya yang terus diinjak tanpa henti. Di balik topi baret lusuh yang menutupi wajahnya, napas Arya tertahan. Udara di sekitarnya seakan membeku menjadi pecahan es yang mengiris paru-paru. Rahangnya mengatup amat keras hingga giginya bergemeretak, menyalurkan gelombang amarah yang sanggup meruntuhkan gedung pencakar langit di hadapan mereka. Otot lengan kekarnya yang mendekap Aisyah menegang ekstrim, urat kebiruan menonjol liar di balik kulit kasarnya. Matanya yang merah menyala bagaikan kawah gunung berapi menatap tajam sepatu Rendy. Betapa ia ingin bangkit, mencekik leher jenjang berlapis keras sutra itu, dan mematahkan leher sang pengkhianat hingga terdengar bunyi retakan. Namun, jiwa stoik sang dewa bisnis menahan ledakan insting pembunuhnya. Arya bersumpah dalam diamnya yang paling mencekam, ia akan memastikan Rendy kehilangan segalanya, dibuat mengemis di titik paling nadir, dan memohon kematian di bawah kaki Aisyah yang kini dihinanya. Puas mencabik-cabik kehormatan Aisyah, Rendy kini mengalihkan pandangan jijiknya ke arah pria berjaket kumal yang masih setia mendekap sang mantan ratu. Dengan senyum sinis merendahkan,
Randy menendang keras bahu Arya hingga tubuh sang triliuner yang menyamar itu sedikit terdorong. Randy meludah tepat di samping sepatu bot Arya yang mengelupas, menyebutnya sebagai anjing kura pelindung sampah yang sedang berlagak menjadi pahlawan kesiangan. Ia mencibir dengan nada tinggi, bertanya apakah gembel bau pesing seperti dirinya merasa hebat karena bisa memeluk sisa-sisa wanita buangan yang bahkan sudah tak sudi dipungut anjing jalanan. Sambil tertawa pongah, Randy merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar uang 100 ribuan yang mulus, meremasnya, menginjaknya dengan sepatu pantofel ke atas aspal becek, lalu menendang gumpalan uang kotor itu ke wajah Aisyah. Ia meneriakkan kalimat perpisahan kejam, menyuruh 2 ekor parasit jalanan itu memungut uang tersebut untuk membeli racun tikus agar segera lenyap dari pandangannya. Setelah melepaskan seluruh racun dari mulutnya, Randy memutar tubuhnya dengan arogan, kembali masuk ke dalam kokpit mobil sportnya. Pintu sayap naga itu tertutup rapat, mengunci keangkuhannya di balik kaca tebal anti peluru. Deru mesin V8 mengaum buas sebelum mobil merah darah itu melesat pergi membelah kemacetan, meninggalkan awan debu hitam pekat yang menyelimuti tubuh Arya dan Aisyah. Di tengah kepulan asap itu, Aisyah dengan panik merangkak maju, melepaskan diri dari dekapan Arya. Tangan mungilnya yang gemetar hebat mengais-ngais aspal becek, berusaha memungut uang 100 ribu yang telah diinjak Randy. Air matanya menetes deras bercampur debu, bergumam lirih bersyukur atas uang kotor itu demi membayar hutang almarhumah ibu mertuanya. Melihat sang ratu merendahkan diri sedemikian rupa demi selembar kertas, pertahanan batin Arya bergetar hebat. Di balik kelopak matanya yang terpejam menahan pedih, amarah absolut sang raja properti telah mencapai titik didih yang tak bisa lagi dibendung. Awan debu hitam pekat sisa auman mesin V8 berangsur memudar tersapu oleh hembusan angin jalanan yang panas, menyisakan jejak kejam dari sebuah keangkuhan yang baru saja berlalu. Di atas aspal mendidih yang sebagian permukaannya masih digenangi air comberan hitam berbau busuk, Aisyah bersimpuh dengan sisa tenaga yang nyaris menguap seluruhnya. Tubuh kurusnya yang terbalut kemeja pudar kebesaran berguncang hebat, didera isak tangis tertahan yang menyayat hati. Jari jemarinya yang dipenuhi kapalan tebal dan luka goresan senar berkarat terus mengais-ngais di antara kerikil tajam, mencari lembaran uang 100 ribu rupiah yang tadi diinjak, diremas, dan diludahi oleh Randy Kusuma. Air mata keputusasaan menetes deras dari pelupuk matanya yang cekung, jatuh membasahi aspal kotor, membersihkan jalur sempit di pipinya yang legam terpanggang terik matahari ibu kota. Bagi seorang mantan ratu yang dulu tidur di atas seprai sutra dengan taburan kelopak mawar, merendahkan diri mengais jalanan becek adalah sebuah bunuh diri harga diri. Namun demi melunasi sisa hutang rumah sakit almarhumah ibu mertuanya, Aisyah rela menelan bisa racun penghinaan itu hidup-hidup. Dari jarak kurang dari 3 meter, bersandar di balik pilar beton penyangga jalan layang, Arya Wirawan menatap pemandangan itu dengan dada yang seolah dihantam godam baja ribuan ton. Sang dewa properti yang biasa memutus nasib puluhan perusahaan hanya dengan jentikan jari, kini mematung tak berdaya dalam balutan jaket terpal kusamnya yang robek di bagian punggung. Darah segar masih merembes pelan dari lengan kekarnya yang tergores aspal tajam, saat ia menerjang demi menjadi tameng bagi sang istri. Ia meremas ujung jaketnya sendiri begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih pasi, menahan ledakan amarah yang siap meletus meratakan seisi kota. Betapa batinnya menjerit, memohon pada akal sehatnya untuk merobek penyamaran nista ini sekarang juga, berlari memeluk istrinya, dan menyiramnya dengan triliunan rupiah yang bersembunyi di balik rekening rahasianya. Namun, logikanya yang sedingin es abadi kembali mencengkeram kuat-kuat nuraninya. Jika ia membongkar kedoknya sekarang, Randy, iblis licik yang merampas kehidupannya, akan segera menyadari kehadirannya dan menyusun strategi melarikan diri ke luar negeri dengan seluruh aset keluarganya. Arya menelan ludah yang terasa setajam kawat berduri, memaksakan dirinya untuk tetap diam membisu, mengawasi ratunya dari balik bayang-bayang baret lusuhnya dengan napas bergetar. Aisyah akhirnya menemukan gumpalan uang kertas merah yang telah bercampur lumpur hitam dan bau pesing. Dengan tangan gemetar kelelahan, ia memungutnya hati-hati, mengusap kotoran tebal itu dengan ujung kemejanya yang sudah sama kotornya. Ia mendekap uang 100 ribu itu ke dadanya seolah benda lusuh itu adalah bongkahan berlian yang akan memperpanjang nyawanya sekaligus membersihkan nama baik ibu mertuanya. Rasa lega sesaat itu perlahan digantikan oleh serangan fisik yang luar biasa kejam. Perut rata Aisyah tiba-tiba berbunyi sangat keras, disusul rasa perih melilit yang membuat wanita itu mengerang tertahan. Asam lambungnya naik menyiksa, menggerogoti dinding perutnya yang belum tersentuh makanan layak selama nyaris 2 hari. Kepalanya mendadak pening berputar-putar,
Pandangannya berkunang-kunang didera kelelahan ekstrim dan sengatan dehidrasi mematikan. Ia menyeret langkah gontainya, memanggul gitar rongsokannya menjauhi tepi jalan raya, mencari tempat berteduh di bawah emperan sebuah ruko yang tutup bergembok rantai karatan. Setelah menyandarkan punggung ringkihnya ke dinding rolling door yang berdebu kusam, Aisyah merogoh dalam-dalam kantong plastik kresek hitam yang diikatkan asal-asalan ke tali pinggangnya. Tangannya yang lemas menarik keluar sebuah bungkusan kecil. Isinya hanyalah sepotong roti tawar tebal berlapis gula pasir murah yang sudah sangat mengeras. Makanan sisa kemarin yang ia beli dari pedagang asongan dengan uang recehan terakhirnya. Roti itu adalah satu-satunya penyambung nyawanya hari ini. Aisyah menelan ludah yang mengering, menatap roti keras itu dengan tatapan kelaparan yang sangat memilukan. Ia baru saja bersiap menggigitnya saat pandangannya tanpa sengaja menangkap siluet pria berjaket terpal kusam yang sedang duduk melorot di bawah pilar beton tak jauh darinya. Pria gelandangan berambut gondrong kotor yang beberapa menit lalu baru saja mempertaruhkan nyawa melindunginya dari terjangan maut mobil sport merah tersebut. Hati Aisyah berdesir pedih. Dari kejauhan, ia melihat lengan kemeja kusam pria itu robek, memperlihatkan kulit yang mengelupas parah dan berdarah tertempel debu tajam aspal. Wanita malang yang baru saja diinjak-injak harga dirinya, hingga hancur lebur oleh dunia itu, sama sekali tidak memikirkan penderitaannya sendiri. Insting malaikatnya langsung mengambil alih. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia kumpulkan paksa, Aisyah bangkit berdiri, berjalan tertatih-tatih menghampiri Arya. Suara seretan sepatu usangnya yang tipis bergesekan dengan aspal membuat Arya tersentak dari lamunan penuh amarahnya. Sang triliuner buru-buru menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah lutut, menarik ujung topi baretnya semakin merapat, membiarkan rambut palsunya yang lengket menjuntai menutupi mata elangnya agar Aisyah tak sedikit pun melihat siluet wajahnya. Aisyah berjongkok perlahan tepat di hadapan Arya yang mematung. Aroma keringat asam berpadu dengan kepulan debu jalanan menguar dari tubuh sang istri. Namun bagi indera penciuman Arya, itu adalah aroma ketegaran yang paling suci dan wangi di seluruh dunia. Dengan tangan yang masih bergetar hebat menahan rasa lapar yang mencabik-cabik lambung, Aisyah membelah sepotong roti keras miliknya menjadi dua bagian. Secara mengejutkan dan tanpa ragu, ia justru menyodorkan potongan roti yang jauh lebih besar ke hadapan wajah Arya yang masih menunduk. Dengan suara parau yang amat lembut dan syarat akan ketulusan murni tanpa pamrih, Aisyah mengucapkan beribu terima kasih kepada sang pria asing yang telah rela membuang nyawa demi melindungi pengamen jalanan sepertinya dari hantaman mobil mewah tadi. Ia memohon dengan sangat lembut agar pria itu sudi menerima sisa makanannya yang sangat tak seberapa ini sebagai pengganjal perut, menyisipkan doa tulus agar Tuhan segera menyembuhkan luka-luka berdarah di lengan paman penolongnya. Di balik bayang-bayang gelap topi baretnya, pertahanan emosional Arya Wirawan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Matanya membelalak tak percaya menatap potongan roti kering yang disodorkan oleh tangan kecil berhias kapalan kasar itu. Istrinya, ratunya yang kelaparan hingga nyaris jatuh pingsan, justru mengorbankan makanannya demi seorang gelandangan kotor tak dikenal yang berbau pesing. Udara di sekeliling Arya seakan tersedot habis menuju ruang hampa. Air mata panas yang selama bertahun-tahun membeku menahan siksaan dunia, kini menetes deras tak tertahankan, jatuh berhamburan membasahi aspal di antara kedua sepatu botnya. Dengan tangan bergetar hebat yang setengah ditutupi lengan jaket kebesarannya, Arya menerima potongan roti keras itu dengan sangat perlahan. Kulit kasar tangannya sempat bersentuhan selama sekian detik dengan jemari dingin Aisyah, memicu aliran listrik kasat mata yang merobek-robek jantungnya. Ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun karena suaranya pasti akan langsung membongkar penyamarannya detik itu juga. Namun di dalam hati yang paling gelap, di tengah isak tangis bisu yang mengoyak jiwanya, sang raja properti bersumpah dengan nama Tuhan. Roti kering dari tangan bidadari yang kelaparan ini adalah penanda kontrak kematian paling mutlak bagi Randy. Ia akan memastikan iblis sombong itu membayar setiap tetes keringat, kelaparan, dan air mata Aisyah dengan lautan darah dan kehancuran triliunan rupiah yang tak akan pernah bisa dipulihkan seumur hidup. Di bawah bayang-bayang emperan ruko berdebu yang pengap oleh udara mati ibu kota, Aisyah perlahan mengunyah sisa setengah roti kerasnya. Wajah tirusnya yang legam terbakar terik matahari tampak begitu damai, seolah separuh roti yang baru saja ia relakan untuk seorang gelandangan kotor tak dikenal itu telah memberinya kepuasan batin yang jauh mengalahkan rasa laparnya sendiri. Dengan tangan mungilnya yang berhias kapalan kasar dan luka goresan senar berkarat, ia membersihkan sisa remah gula pasir murah di sudut bibirnya yang pecah-pecah kering. Setelah mengumpulkan tenaga seadanya dari asupan yang sangat tak seberapa itu, wanita berhati malaikat tersebut kembali memanggul beban gitar rongsokannya.
Ia menoleh sekilas ke arah Arya yang masih duduk tertunduk menyembunyikan wajahnya di balik baret lusuh, menganggukkan kepalanya pelan dengan senyum tipis yang amat memilukan, lalu berbalik membelakangi pria itu. Menyeret langkah gontainya. Memanggul gitar rongsokannya menjauhi tepi jalan raya, mencari tempat berteduh di bawah emperan sebuah ruko yang tutup bergembok rantai karatan. Setelah menyandarkan punggung ringkihnya ke dinding rolling door yang berdebu kusam, Aisyah merogoh dalam-dalam kantong plastik kresek hitam yang diikatkan asal-asalan ke tali pinggangnya. Tangannya yang lemas menarik keluar sebuah bungkusan kecil. Isinya hanyalah sepotong roti tawar tebal berlapis gula pasir murah yang sudah sangat mengeras. Makanan sisa kemarin yang ia beli dari pedagang asongan dengan uang recehan terakhirnya. Roti itu adalah satu-satunya penyambung nyawanya hari ini. Aisyah menelan ludah yang mengering, menatap roti keras itu dengan tatapan kelaparan yang sangat memilukan. Ia baru saja bersiap menggigitnya saat pandangannya tanpa sengaja menangkap siluet pria berjaket terpal kusam yang sedang duduk melorot di bawah pilar beton tak jauh darinya. Pria gelandangan berambut gondrong kotor yang beberapa menit lalu baru saja mempertaruhkan nyawa melindunginya dari terjangan maut mobil sport merah tersebut. Hati Aisyah berdesir pedih. Dari kejauhan, ia melihat lengan kemeja kusam pria itu robek, memperlihatkan kulit yang mengelupas parah dan berdarah tertempel debu tajam aspal. Wanita malang yang baru saja diinjak-injak harga dirinya, hingga hancur lebur oleh dunia itu, sama sekali tidak memikirkan penderitaannya sendiri. Insting malaikatnya langsung mengambil alih. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia kumpulkan paksa, Aisyah bangkit berdiri, berjalan tertatih-tatih menghampiri Arya. Suara seretan sepatu usangnya yang tipis bergesekan dengan aspal membuat Arya tersentak dari lamunan penuh amarahnya. Sang triliuner buru-buru menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah lutut, menarik ujung topi baretnya semakin merapat, membiarkan rambut palsunya yang lengket menjuntai menutupi mata elangnya agar Aisyah tak sedikit pun melihat siluet wajahnya. Aisyah berjongkok perlahan tepat di hadapan Arya yang mematung. Aroma keringat asam berpadu dengan kepulan debu jalanan menguar dari tubuh sang istri. Namun bagi indera penciuman Arya, itu adalah aroma ketegaran yang paling suci dan wangi di seluruh dunia. Dengan tangan yang masih bergetar hebat menahan rasa lapar yang mencabik-cabik lambung, Aisyah membelah sepotong roti keras miliknya menjadi 2 bagian. Secara mengejutkan dan tanpa ragu, ia justru menyodorkan potongan roti yang jauh lebih besar ke hadapan wajah Arya yang masih menunduk. Dengan suara parau yang amat lembut dan syarat akan ketulusan murni tanpa pamrih, Aisyah mengucapkan beribu terima kasih kepada sang pria asing yang telah rela membuang nyawa demi melindungi pengamen jalanan sepertinya dari hantaman mobil mewah tadi. Ia memohon dengan sangat lembut agar pria itu sudi menerima sisa makanannya yang sangat tak seberapa ini sebagai pengganjal perut, menyisipkan doa tulus agar Tuhan segera menyembuhkan luka-luka berdarah di lengan paman penolongnya. Di balik bayang-bayang gelap topi baretnya, pertahanan emosional Arya Wirawan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Matanya membelalak tak percaya menatap potongan roti kering yang disodorkan oleh tangan kecil berhias kapalan kasar itu. Istrinya, ratunya yang kelaparan hingga nyaris jatuh pingsan, justru mengorbankan makanannya demi seorang gelandangan kotor tak dikenal yang berbau pesing. Udara di sekeliling Arya seakan tersedot habis menuju ruang hampa. Air mata panas yang selama bertahun-tahun membeku menahan siksaan dunia, kini menetes deras tak tertahankan, jatuh berhamburan membasahi aspal di antara kedua sepatu botnya. Dengan tangan bergetar hebat yang setengah ditutupi lengan jaket kebesarannya, Arya menerima potongan roti keras itu dengan sangat perlahan. Kulit kasar tangannya sempat bersentuhan selama sekian detik dengan jemari dingin Aisyah, memicu aliran listrik kasat mata yang merobek-robek jantungnya. Ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun karena suaranya pasti akan langsung membongkar penyamarannya detik itu juga. Namun di dalam hati yang paling gelap, di tengah isak tangis bisu yang mengoyak jiwanya, sang raja properti bersumpah dengan nama Tuhan. Roti kering dari tangan bidadari yang kelaparan ini adalah penanda kontrak kematian paling mutlak bagi Randy. Ia akan memastikan iblis sombong itu membayar setiap tetes keringat, kelaparan, dan air mata Aisyah dengan lautan darah dan kehancuran triliunan rupiah yang tak akan pernah bisa dipulihkan seumur hidup. Di bawah bayang-bayang emperan ruko berdebu yang pengap oleh udara mati ibu kota, Aisyah perlahan mengunyah sisa setengah roti kerasnya. Wajah tirusnya yang legam terbakar terik matahari tampak begitu damai, seolah separuh roti yang baru saja ia relakan untuk seorang gelandangan kotor tak dikenal itu telah memberinya kepuasan batin yang jauh mengalahkan rasa laparnya sendiri. Dengan tangan mungilnya yang berhias kapalan kasar dan luka goresan senar berkarat, ia membersihkan sisa remah gula pasir murah di sudut bibirnya yang pecah-pecah kering. Setelah mengumpulkan tenaga seadanya dari asupan yang sangat tak seberapa itu,
Wanita berhati malaikat tersebut kembali memanggul beban gitar rongsokannya. Ia menoleh sekilas ke arah Arya yang masih duduk tertunduk menyembunyikan wajahnya di balik baret lusuh, menganggukkan kepalanya pelan dengan senyum tipis yang amat memilukan, lalu berbalik membelakangi pria itu. Menyeret langkah gontainya, Aisyah kembali membelah lautan manusia dan kepulan asap kendaraan, kembali ke atas aspal mendidih untuk menelan bisa cacian dunia demi kepingan receh penembus hutang almarhumah ibu mertuanya. Sepeninggal istrinya, Arya Wirawan masih duduk mematung di atas trotoar beton yang kasar dan berdebu. Tangannya yang berbalut debu jalanan, kapalan palsu, dan noda darah mengering akibat benturan aspal tampak bergetar hebat saat ia mengangkat potongan roti tebal berlapis gula itu mendekati bibirnya. Sang triliuner, pria yang lidahnya terbiasa mencecap caviar beluga kualitas nomor wahid dari Rusia dan mengiris daging Wagyu A5 buatan koki bintang 3 Michelin, kini membuka mulutnya dan menggigit roti keras tersebut tanpa ragu. Teksturnya terasa seperti kepalan pasir kasar yang menggores kerongkongan. Rasanya hambar dan tercampur pekat dengan aroma apek polusi udara jalanan. Namun, bagi Arya, sepotong roti sisa ini adalah hidangan perjamuan paling suci, mewah, dan berharga yang pernah menyentuh lidahnya. Setiap kunyahan yang ia telan diiringi oleh tetesan air mata panas yang menderas jatuh tak tertahankan, membasahi pipinya yang kotor oleh debu aspal. Melunturkan sebagian rasa sakit yang sedari tadi mengoyak dadanya, dan menggantinya dengan bahan bakar kebencian yang menyala-nyala. Perlahan, isak tangis bisu sang dewa bisnis itu mereda. Ia mengusap sisa air mata di wajahnya dengan punggung lengannya yang terbalut jaket terpal kusam dan robek. Saat ia mengangkat wajahnya dari balik bayang-bayang topi baretnya, sepasang matanya tak lagi memancarkan kepedihan seorang suami yang hancur berkeping-keping. Sorot matanya kini telah bertransformasi total, membeku menjadi kawah es neraka yang paling gelap, memancarkan aura membunuh yang sangat absolut dan pekat. Udara panas dan sumpek di sekitar ruko itu seakan membeku secara seketika, tertekan habis-habisan oleh gelombang intimidasi dari sang predator puncak yang telah bangkit dari tidur panjangnya. Kesabaran stoiknya yang melegenda telah mencapai batas akhir toleransi. Waktu untuk mengintai dan bersembunyi dalam senyap telah usai. Kini tiba saatnya untuk menguliti mangsanya hidup-hidup tanpa sisa. Dengan gerakan yang teramat tenang namun mematikan, Arya melirik ke sekeliling. Mata elangnya menyapu jalanan memastikan tidak ada sepasang mata pun yang memperhatikannya di sudut kumuh tersebut. Tangan kirinya kemudian merogoh bagian dalam jaket terpalnya yang berbau pesing, merobek sebuah jahitan rahasia di balik lapisan puring kusam yang menempel tepat di depan dadanya. Dari dalam rongga sempit kedap udara itu, tangannya yang kotor dan berdarah menarik keluar sebuah benda yang seketika menciptakan kontras luar biasa ekstrim dengan penampilannya yang gembel. Sebuah ponsel satelit militer berbalut titanium padat berwarna hitam legam, mahakarya teknologi komunikasi tingkat tinggi senilai miliaran rupiah yang sinyalnya mustahil dilacak oleh radar pemerintahan manapun di seluruh dunia. Layar ponsel itu menyala biru redup, memantulkan siluet wajah Arya yang keras, dingin, dan kaku bak pahatan dewa perang kuno yang menuntut tumbal darah. Jemari Arya yang terbalut luka menekan serangkaian kode enkripsi numerik sepanjang 20 digit tanpa keraguan sedikitpun, lalu menempelkan lempeng titanium dingin itu ke telinganya. Nada panggil berbunyi 2 kali membelah hening sebelum saluran satelit itu terbuka. Dari seberang sana, terdengar suara bariton seorang pria yang sangat dalam, formal, dan sedingin es, menanyakan identitas sang penelepon tak terdaftar dengan tingkat kewaspadaan maksimum. Itu adalah suara Raja, asisten pribadi nomor 1 di konsorsium properti Nusantara, pria berdarah dingin bagaikan robot tak bernyawa yang kesetiaannya kepada Arya tak pernah luntur sedikitpun meski tuannya telah dianggap menjadi abu dalam ledakan pesawat 5 tahun silam. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk basa-basi yang tak berguna, Arya membuka suaranya. Suara sang triliuner terdengar serak, berat, dan dipenuhi gema kekuasaan mutlak yang merajai benua. Ia merobek udara dengan menyebutkan nama sandi operasi, Skype. Kode rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua sejak konsorsium itu dibangun dari pondasi berdarah. Tita itu langsung disambut oleh suara pecahan kaca kristal yang jatuh membentur lantai marmer dari seberang telepon. Di dalam kantor penthouse mewahnya di puncak menara tertinggi benua Asia, Raja baru saja menjatuhkan gelas minumannya hingga hancur berkeping-keping. Terdengar deru napas Raja yang tiba-tiba memburu tak terkendali, diikuti oleh suara decit kursi kulit mahal yang terdorong kasar, disusul isak tangis tertahan dari pria sekeras baja tersebut saat otaknya menyadari bahwa sang raja abadi yang telah lama mati, kini bersuara dari balik kuburnya. Mengabaikan keterkejutan dan gemetar suara asistennya yang memanggilnya dengan nada tak percaya,
Arya memotong tangisan raja dengan instruksi yang meluncur tajam seperti rentetan pisau belati beracun. Dengan nada frekuensi rendah yang membekukan aliran darah, Arya memerintahkan raja untuk segera membangkitkan dan mengumpulkan seluruh pasukan elit cyber dan auditor bayangan konsorsium dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia menginstruksikan operasi pembantaian finansial berskala masif tanpa ampun, memerintahkan raja untuk meretas dan menyusup ke dalam seluruh jaringan perbankan lepas pantai dan rekening perusahaan cangkang atas nama Randy Kusuma. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan sekecil atom pun. Arya menitahkan agar seluruh aliran dana, deposito emas, saham perusahaan, hingga aset likuid Randy dibekukan secara paksa saat itu juga. Ia memerintahkan pencaplokan agresif atas seluruh hutang piutang Randy dari para kreditor raksasa di pasar gelap, memanipulasi jatuh temponya secara legal agar meledak hari ini juga. Dalam tarikan napas terakhir sebelum memutuskan sambungan satelit yang mematikan itu, Arya memberikan titah puncaknya yang membuat bulu kuduk raja berdiri tegak dan tubuhnya gemetar dalam kengerian sekaligus kegembiraan. Sang triliuner menitahkan agar dalam waktu tepat 3 kali 24 jam, Randy Kusuma harus dibuat bangkrut hingga ke akar-akarnya, kehilangan seluruh pijakannya, dan ditarik paksa masuk ke dalam jurang hutang bernilai puluhan triliun rupiah tanpa menyadari siapa Algojo tak kasat mata yang sedang menggorok lehernya. Arya bersumpah ingin memastikan bahwa saat ia membuka penyamaran gembelnya nanti di puncak acara perayaan Randy, ia tidak hanya akan menghancurkan keangkuhan pria itu, tetapi juga menginjak rahang iblis berjas sutra tersebut tepat di atas lantai marmer kerajaannya sendiri, membuatnya meronta memohon ampun layaknya lalat parit. Setelah sambungan diputus secara sepihak, Arya menatap langit sore ibu kota yang mulai memerah pekat bagaikan lautan darah, meremas ponsel satelitnya erat-erat, dan melangkah kembali ke dalam bayang-bayang kegelapan kota, bersiap memimpin simfoni pembalasan dendam paling brutal dalam sejarah dunia bisnis. 3 hari berlalu sejak sumpah kematian itu diucapkan Arya di bawah langit sore yang memerah. Kini, panggung sandiwara berpindah ke sebuah tempat yang menjijikan bagi mata batin sang triliuner. Lobi utama Hotel Grand Imperial Nusantara malam itu memancarkan kilau keangkuhan yang menyilaukan mata. Ribuan butir kristal Swarovski memantulkan cahaya keemasan dari lampu gantung raksasa, menerangi lantai marmer Italia murni yang dipoles hingga menyerupai cermin tanpa noda. Udara di ruangan seluas lapangan bola itu disesaki oleh wewangian parfum berharga puluhan juta rupiah, menenggelamkan aroma anggur vintage Dom Perignon yang mengalir tanpa henti ke dalam gelas-gelas kristal para tamu. Malam ini adalah perayaan akbar konsorsium properti yang kini dikuasai secara ilegal oleh Randy Kusuma. Iblis berwujud eksekutif muda itu merayakan keberhasilannya merampas 100 hektar lahan strategis di jantung kota, proyek raksasa yang sebenarnya adalah cetak biru peninggalan almarhum Arya Wirawan. Randy berdiri di atas panggung kecil berkarpet bludru merah, menjadi pusat semesta bagi ratusan pasang mata para elit sosialita, politisi korup, dan pengusaha licik yang menjilat ludahnya. Setelan jas tuxedo hitam berbahan sutra yang melekat di tubuhnya dijahit tangan oleh penjahit legendaris Eropa, memancarkan aura kekuasaan mutlak yang sayangnya dibangun di atas tulang belulang dan darah keluarga Wirawan. Dengan senyum pongah yang melengkung merendahkan, Randy mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi. Ia berpidato dengan suara bariton yang menggema, mengklaim bahwa era kepemimpinan Arya yang lemah telah usai, dan kini di bawah telapak tangannya, konsorsium ini akan menelan seluruh pesaing tanpa belas kasihan. Tepuk tangan riuh pecah menggemuruh, memuja sang raja palsu yang tengah dimabuk oleh piala kemenangannya sendiri. Namun, harmoni kemewahan palsu itu tiba-tiba dirobek paksa oleh suara keributan kasar dari arah pintu masuk utama berbahan kaca tebal setinggi 5 meter. Alunan musik jazz klasik yang dimainkan secara langsung oleh orkestra di sudut ruangan seketika terhenti, menyisakan keheningan mencekam yang diiringi oleh decit sepatu berat bergesekan dengan lantai marmer. Pintu raksasa itu didobrak kasar dari luar, dan pemandangan yang tersaji setelahnya membuat para sosialita menjerit tertahan sambil menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra. 2 orang petugas keamanan bertubuh raksasa, mengenakan seragam hitam lengkap dengan tongkat pemukul di pinggang mereka, melangkah masuk menyeret seorang wanita bagaikan menyeret kantong sampah berbau busuk. Wanita itu adalah Aisyah. Tubuh kurusnya yang berbalut kemeja usang dan celana bahan yang lututnya robek, memberontak lemah. Kaki kurusnya yang hanya beralaskan sandal jepit putus terseret paksa melintasi karpet merah, meninggalkan jejak kotoran jalanan yang seketika menodai kesucian lobi hotel tersebut. Rambut hitamnya yang kusut masai menutupi sebagian wajahnya yang basah oleh air mata ketakutan. Ia terus memeluk erat-erat gitar kayu rongsokannya di depan dada, seolah benda retak berkarat itu adalah perisai terakhir penahan nyawanya.
Salah satu satpam berwajah beringas itu menghempaskan tubuh Aisyah dengan sangat kasar ke tengah lantai marmer, tepat di bawah sorotan lampu kristal raksasa, menjadikannya tontonan mengerikan bagi ratusan elit kota. Satpam itu mendengus kasar, lalu melapor dengan suara lantang kepada manajer hotel bahwa pengemis gila ini tertangkap basah sedang mengamen dan mengganggu tamu VIP di area taman depan, bahkan berani melawan saat diusir. Aisyah tersungkur keras. Sikunya membentur marmer dingin hingga berdarah. Ia gemetar hebat, meringkuk ketakutan di tengah lautan manusia berjas dan bergaun mewah yang menatapnya dengan pandangan paling menjijikan yang pernah ada di dunia. Hawa dingin dari pendingin ruangan sentral menusuk tulang-tulangnya yang ringkih, membuat giginya bergemertak menahan tangis dan perih di lambung yang kosong. Dari atas panggung, mata Randy menyipit di balik gelas sampanyenya. Seringai iblis perlahan terukir di bibirnya saat ia mengenali wajah pucat pasi yang menunduk di atas lantai marmer itu. Dengan langkah pelan, diiringi bunyi pantofel kulit sapi mudanya yang menggema membelah keheningan, Randy menuruni panggung dan menghampiri Aisyah. Para tamu menyingkir bagaikan membelah lautan merah, memberikan jalan bagi sang raja tiran menuju mangsa buruannya. Randy berdiri menjulang tepat di depan tubuh Aisyah yang menggigil, membiarkan bayangan tubuh besarnya menelan sisa-sisa cahaya kehidupan wanita malang tersebut. Udara di sekitarnya mendadak terasa pekat oleh kebencian. Tanpa belas kasihan, Randy mencondongkan tubuhnya ke depan, melontarkan tawa melengking yang memekakkan telinga. Ia merentangkan tangannya, mengumumkan kepada seluruh tamu elit dengan nada teatrikal yang sangat kejam bahwa wanita berbau pesing selokan di lantai ini dulunya adalah ratu konsorsium yang nyonya-nyonya sekalian segani. Randy memutar tubuhnya, mencibir pedas betapa takdir sangat suka bercanda, mengubah seorang istri miliarder menjadi janda gila pengais koin yang bahkan lebih rendah dari parasit di sol sepatunya. Bisik-bisik merendahkan dan tawa sinis langsung berdengung memenuhi lobi hotel, menyayat hati Aisyah dengan ribuan belati tak kasat mata. Air mata sang bidadari tumpah tak terbendung, jatuh membasahi marmer dingin yang tak akan pernah peduli pada penderitaannya. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, Aisyah memberanikan diri merangkak mundur, mencoba melindungi gitar kayu peninggalan mendiang Arya yang selalu ia dekap. Ia memohon dengan suara parau yang nyaris habis, memohon belas kasihan agar dibiarkan pergi, berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki kotornya lagi di tempat mewah ini. Namun, pandangan Randy justru tertuju pada gitar retak yang dipeluk Aisyah. Mata sang tiran berkilat penuh niat jahat. Ia tahu betul benda rongsokan itu adalah satu-satunya sumber kekuatan mental yang membuat wanita ini belum bunuh diri. Dengan gerakan secepat kilat, Randy menendang tangan Aisyah dengan ujung sepatu pantofelnya hingga wanita itu menjerit kesakitan dan merebut gitar tersebut secara paksa. Aisyah menjerit histeris yang merobek pita suaranya. Ia merangkak maju, meraih ujung celana panjang Randy dengan tangan gemetar, memohon, mengiba, mencucurkan air mata darah agar Randy tidak menghancurkan satu-satunya kenangan terakhir peninggalan suaminya. Namun bagi Randy, tangisan itu adalah simfoni terindah. Sambil menatap mata Aisyah yang memancarkan keputusasaan absolut, Randy mengangkat gitar kayu itu tinggi-tinggi. Ia mendesis tajam, berbisik bahwa Arya sudah membusuk di neraka, dan sekarang giliran kenangannya yang harus dimusnahkan. Brak! Bunyi kayu patah yang mengerikan meledak memekakkan telinga. Randy menghantamkan ujung gitar itu ke pilar pualam di dekatnya hingga bodinya retak parah, lalu melemparnya ke lantai. Dengan tumit sepatu kulit mahalnya, Randy menginjak dada gitar tersebut berkali-kali dengan tenaga brutal. Suara senar berkarat putus berdenting sumbang, bercampur dengan suara kayu lapuk yang hancur berkeping-keping menjadi serpihan debu di atas marmer emas. Aisyah mematung. Matanya membelalak lebar. Napasnya berhenti seketika. Jiwanya seolah ikut hancur bersama serpihan kayu yang berserakan. Ia merengkuh serpihan gitar itu dengan tangan berdarah, mendekapnya ke dadanya sambil melolong panjang, mengeluarkan jeritan kepedihan yang paling murni dan menyayat hati, menandakan kehancuran batin yang sudah mencapai titik nol tanpa bisa diselamatkan lagi. Titik nadir sang ratu telah tiba, tanpa ia sadari bahwa di luar pintu kaca lobi, sepasang mata elang yang menyala dalam kemarahan absolut baru saja melangkah menerobos penjagaan. Serpihan kayu lapuk dari badan gitar yang hancur berserakan di atas lantai marmer Italia yang memantulkan kilau lampu kristal, bercampur dengan tetesan air mata keputusasaan yang mengalir deras dari pelupuk mata Aisyah. Lobi utama Hotel Grand Imperial Nusantara yang sejuk dan wangi seketika berubah menjadi ruang penyiksaan batin paling kejam. Lolongan tangis Aisyah yang memeluk sisa-sisa kenangan terakhir mendiang suaminya terdengar begitu menyayat hati,
Sebuah rintihan panjang dari jiwa yang telah hancur lebur tak bersisa. Namun, bagi Randy Kusuma, tangisan bidadari malang di bawah telapak sepatu pantofel mahalnya itu adalah melodi kemenangan yang paling memabukkan. Iblis berbalut setelan jas sutra Tuxedo itu belum merasa puas. Hasrat sadisnya untuk menghapus habis seluruh jejak keluarga wirawan menuntut pertunjukan penutup yang jauh lebih merendahkan. Dengan senyum miring yang memperlihatkan deretan giginya yang putih sempurna, Randy mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat arogan kepada seorang pelayan berseragam putih yang berdiri gemetar tak jauh darinya. Pelayan itu bergegas maju, menunduk hormat sambil menyodorkan sebuah botol kristal hijau berisi sampanye vintage Dom Perignon yang baru saja dikeluarkan dari ember es, masih mengeluarkan embun dingin yang membekukan. Randy merebut botol berharga puluhan juta rupiah itu tanpa mengucapkan terima kasih. Ia melangkah memutari tubuh Aisyah yang tengah meringkuk di lantai, menatap mangsanya bagaikan seekor burung nasar yang bersiap mencabik bangkai. Dengan gerakan pelan yang sengaja diulur-ulur untuk menyiksa mental korbannya, Randy membuka sumbat gabus botol tersebut hingga terdengar letupan pelan, lalu mencondongkan moncong botol itu tepat di atas kepala Aisyah. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Randy menumpahkan cairan emas berkarbonasi yang sedingin es itu langsung ke atas rambut kusam Aisyah. Cairan alkohol mahal itu mengguyur kepala sang mantan ratu properti, mengalir turun melewati dahi, menyengat mata, dan merembes membasahi kemeja usang kebesarannya hingga tembus ke kulitnya yang kurus kering. Aisyah tersentak hebat. Hawa dingin dari cairan es itu berpadu dengan udara dari mesin pendingin Central Hotel, menusuk langsung ke sumsum tulang belakangnya, membuatnya menggigil tak terkendali bagaikan penderita demam akut. Sambil terus menuangkan sampahnya itu hingga tetes terakhir, Randy menggelegarkan tawanya ke seluruh penjuru lobi. Ia mengumumkan dengan nada bariton yang dipenuhi racun sarkasme, menyebut Aisyah sebagai janda gila yang badannya lebih bau dari bangkai tikus got. Ia mencemooh bahwa alkohol mahal ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan kutu dan kotoran dari tubuh hina wanita itu, agar lantai marmer emasnya tidak tertular virus kemiskinan. Ratusan elit sosialita dan pengusaha korup yang berdiri melingkar menyaksikan adegan itu tak ada satupun yang berani menghentikannya. Beberapa nyonya besar bergaun malam bertahtakan berlian bahkan ikut tertawa kecil sambil menutup mulut mereka dengan kipas bulu angsa, menatap jijik pada tubuh basah kuyup Aisyah yang kini berlumuran sampanye dan menempel pada genangan air di lantai. Setelah botol itu kosong, Randy melemparnya sembarangan ke arah pilar pualam hingga pecah berkeping-keping. Pria kejam itu kemudian merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan segenggam penuh koin kotor yang entah dari mana ia dapatkan, dan melemparnya ke udara. Koin-koin receh itu berjatuhan berdenting nyaring, berserakan di atas genangan sampanye dan serpihan kayu gitar di sekitar Aisyah. Dengan nada suara yang merendahkan hingga ke level paling dasar kemanusiaan, Randy memerintahkan Aisyah untuk memungut koin-koin itu dengan mulutnya, menyuruhnya merangkak layaknya anjing jalanan kelaparan yang sedang mengais sisa makanan tuannya. Aisyah yang telah kehilangan seluruh daya tolaknya, benar-benar berada di titik nadir kewarasannya. Trauma, rasa lapar, dan kedinginan ekstrim melumpuhkan otaknya. Dengan jemari bergetar yang ujungnya berdarah akibat serpihan kayu, ia mulai merangkak di atas lantai marmer licin tersebut. Ia memunguti koin-koin itu satu persatu, merengkuhnya ke dalam pelukan bersama sisa-sisa badan gitarnya, terus menggumamkan permohonan maaf dan terima kasih dengan suara parau yang menyedihkan. Pemandangan itu merupakan wujud nyata dari runtuhnya martabat seorang manusia di bawah tirani kesombongan. Namun, pesta iblis Randy harus berakhir malam itu juga. Tepat saat Aisyah menjangkau koin terakhir di dekat ujung sepatu Randy, suara dentuman keras yang memekakan telinga meledak dari arah pintu masuk utama. Dua daun pintu kaca tebal setinggi 5 meter itu didobrak paksa hingga engselnya berderit panjang, terbuka lebar membentur dinding dengan kekuatan yang luar biasa. Angin malam ibu kota yang membawa aroma debu jalanan dan panasnya aspal mendadak menyerbu masuk, menampar wajah para tamu VIP dan membuyarkan aroma parfum mahal di udara. Di ambang pintu raksasa itu, berdirilah siluet seorang pria tinggi tegap bagaikan dewa perang kuno yang baru saja bangkit dari liang lahat neraka. Pria itu adalah Arya Wirawan. Penampilannya masih sama lusuhnya, topi baret kusam yang menutupi separuh wajahnya, jaket terpal hijau lumut yang robek di bagian punggung, dan sepatu bot kulit yang mengelupas parah. Setiap langkah sepatu kotornya meninggalkan jejak lumpur hitam yang mengotori karpet beludru merah peninggalan Randy. Namun, ada yang berbeda malam ini. Udara di sekeliling pria gembel itu terasa sangat berat dan mencekik. Aura membunuh yang memancar dari balik tubuhnya begitu pekat, hingga membuat beberapa sosialita yang berdiri di dekat pintu mundur teratur,
Wajah mereka pucat pasi seolah sedang ditatap oleh malaikat maut pencabut nyawa. Matanya yang menyala merah di balik bayangan topi menatap lurus menembus kerumunan, mengunci targetnya tepat pada sosok Randy Kusuma yang sedang berdiri angkuh di tengah lobi. Keheningan total menyelimuti ruangan agung itu, hanya dipecahkan oleh suara langkah sepatu bot Arya yang berderit di atas marmer. Randy menyipitkan matanya, keningnya berkerut sebelum akhirnya tawa pongahnya kembali meledak merobek kesunyian. Ia mengenali jaket terpal robek itu. Dengan gaya congkak, Randy melipat tangannya di dada, meneriakkan hinaan kepada sang pendatang baru. Ia menyebut Arya sebagai anjing kura penjaga perempatan yang ternyata punya nyali untuk mengikuti jejak bau pesing sang janda gila hingga ke istana emasnya. Randy bertanya dengan nada mengejek, apakah gembel kotor ini ingin menjadi pahlawan kesiangan lagi dan meminta jatah sisa sampahnya yang menggenang di lantai? Arya tidak menjawab. Bibirnya terkatup rapat membentuk garis lurus yang mematikan. Ia terus melangkah mendekati Aisyah, niat utamanya hanyalah merengkuh tubuh istrinya yang menggigil kedinginan. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh bahu Aisyah, Randy memundurkan langkahnya dan menjentikan jari di udara. Dalam hitungan detik, 5 orang petugas keamanan hotel berbadan tegap raksasa, lengkap dengan seragam taktis dan tongkat baton baja di tangan, berhamburan dari balik pilar dan mengepung Arya. Habisi gembel kotor ini. Jangan sisakan satu tulang pun yang utuh. Perintah Randy dengan suara melengking penuh kebencian, ludahnya memuncrat ke udara. Kelima raksasa itu langsung menerjang serentak. Arya, yang otaknya berhitung cepat untuk mempertahankan sisa-sisa waktu operasi penyerangan siber asistennya, menahan insting bela dirinya. Jika ia menghabisi mereka semua sekarang dengan gaya bertarung militer elitnya, identitasnya akan terbongkar sebelum kejutan finansial mematikan itu tiba, dan Randy bisa melarikan diri. Demi memastikan kehancuran absolut musuhnya di momen pamungkas, sang triliuner memilih untuk mengunci tubuhnya. Ia membiarkan sebuah pukulan keras dari tongkat baton baja menghantam tulang rusuknya, disusul tendangan brutal ke arah lutut yang membuatnya tersungkur jatuh. Dalam hitungan detik, tubuh Arya menjadi bulan-bulanan. 2 orang satpam menindih punggungnya dengan lutut kasar mereka, mencekik lehernya dari belakang, sementara yang lain melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah wajah dan perutnya. Suara daging yang dihantam bertalu-talu menggema mengerikan di seluruh lobi. Sebuah pukulan telak mendarat di pelipis Arya, merobek kulit di balik rambut palsunya. Darah segar berwarna merah pekat menetes deras, jatuh menodai urat-urat emas lantai marmer Italia tersebut, bersimbah tepat di sebelah tangan Aisyah yang menjerit histeris meminta mereka menghentikan siksaan itu. Namun, meski tubuhnya diinjak dan wajahnya ditekan paksa ke lantai yang dingin berlumuran darahnya sendiri, Arya tidak mengerang kesakitan sedikitpun. Wajahnya tetap menatap lurus ke arah sepatu pantofel Randy yang berdiri tak jauh darinya. Di balik darah yang mengalir menutupi sebelah matanya, sorot mata sang raja properti itu justru memancarkan ketenangan yang teramat sangat mengerikan. Sebuah tatapan janji yang bisu, memastikan bahwa setiap tetes darah yang jatuh ke lantai malam ini akan dibayar tuntas dengan triliunan rupiah dan hancurnya seluruh garis keturunan iblis berjas sutra di hadapannya. Di atas lantai marmer Hotel Grand Imperial yang kini ternoda oleh noda darah segar dari pelipis Arya, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Kelima satpam berbadan raksasa itu masih menindih tubuh Arya yang terkapar tak berdaya, namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani memberikan serangan lanjutan. Ketakutan aneh merayap di punggung mereka, sebuah insting purba yang memperingatkan mereka bahwa pria lusuh yang sedang mereka injak ini bukanlah sosok sembarangan. Di tengah kerumunan tamu elit yang mematung, Aisyah merangkak dengan sisa tenaga terakhirnya, mencoba meraih tangan Arya yang tergeletak di lantai. Ia terisak pilu, jemarinya yang gemetar menyentuh kain jaket terpal kusam Arya, seolah berusaha menarik kembali sisa napas suaminya dari ambang maut. Randy Kusuma, sang raja palsu, berdiri dengan angkuh di atas panggung, menatap pemandangan itu dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu kaca utama yang terbuka lebar, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kematian sedang merayap masuk. Tiba-tiba, suara nyaring alarm gedung yang biasanya hanya berbunyi saat terjadi kebakaran atau ancaman bom, mulai meraung-raung memecahkan gendang telinga. Cahaya lampu gantung kristal Swarovski yang tadinya bersinar keemasan, seketika padam total, menyisakan ruangan dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu darurat berwarna merah menyala yang berputar-putar di dinding. Suasana lobi yang mewah itu dalam sekejap berubah menjadi lorong neraka yang menyesakan. Ratusan tamu undangan mulai panik, berteriak-teriak mencari jalan keluar,
Namun pintu-pintu utama hotel yang terbuat dari baja anti peluru tiba-tiba tertutup rapat secara otomatis dengan bunyi dentuman logam yang mengunci. Di layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan proyeksi grafik pertumbuhan kekayaan Randy, kini berganti menjadi deretan kode biner berwarna hijau yang mengalir deras bagaikan air terjun. Raja, asisten pribadi Arya, muncul di layar besar itu. Wajahnya yang dingin terpancar jelas, mata tajamnya menatap langsung ke arah Randy yang kini mulai kehilangan senyum pongahnya. Operasi Skype dimulai. Suara dingin Raja menggema melalui sistem audio hotel yang telah diambil alih sepenuhnya. Randy merasa jantungnya seakan diremas oleh tangan tak terlihat. Ia merogoh ponselnya dengan tangan gemetar, berusaha menghubungi kepala keamanannya, namun hanya suara statis yang menyambutnya. Apa yang kalian lakukan? Matikan layar itu. Bawa gembel ini keluar dari sini. Teriak Randy kepada para bawahannya, namun perintahnya tidak digubris. Sistem manajemen gedung telah terkunci. Seluruh aset perbankan Randy, rekening pribadi, dana perusahaan, hingga deposito luar negeri, muncul satu persatu di layar besar dengan angka yang berputar cepat menuju angka 0. Kehancuran finansial yang direncanakan Arya dalam 3 hari terakhir, kini membuahkan hasil di depan mata sang pengkhianat. Randy menyaksikan dengan mulut menganga saat kekaisaran properti yang ia bangun di atas kecurangan itu satu persatu runtuh dalam hitungan detik. Di lantai, Arya perlahan bangkit. Tubuhnya berdarah, kemejanya robek, dan wajahnya lebam. Namun tatapan matanya kini jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Satpam-satpam yang menindihnya kini melangkah mundur. Ketakutan melihat sosok yang baru saja mereka hajar habis-habisan kini berdiri dengan aura kekuasaan yang begitu pekat, hingga membuat mereka bersimpuh tanpa diperintah. Aisyah menatap pria itu dengan mata membelalak, tidak mampu memahami transformasi yang terjadi di hadapannya. Arya tidak menoleh sedikit pun pada satpam itu. Ia berjalan perlahan. Setiap derit sepatu botnya di atas marmer terasa seperti detak jam yang menghitung waktu kematian bagi Randy. Kau merusak gitar yang kubelikan untuknya, Randy. Suara Arya menggelegar, rendah dan berat, bergetar di seluruh ruangan tanpa bantuan mikrofon. Randy terhuyung mundur ke pinggiran panggung. Wajahnya yang tadinya klimis kini pucat pasi, peluh dingin mengalir deras membasahi keras sutra mahalnya. Ia mencoba berteriak memanggil anak buahnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat puluhan pasukan keamanan berpakaian hitam legam, pasukan elit konsorsium pusat yang asli, masuk dari pintu rahasia di balik panggung, mengunci seluruh area dan mengarahkan senjata mereka ke arah Randy. Keadaan telah berbalik sepenuhnya. Sang raja palsu yang tadi berdiri di atas puncak dunia, kini terpojok di sudut panggung, dikelilingi oleh pasukan yang dulu setia kepadanya, namun kini berlutut hormat kepada pria gembel yang baru saja ia injak-injak. Arya berhenti tepat di depan panggung, menatap Randy dengan tatapan yang menyiratkan bahwa setiap detik dari sini akan menjadi siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Randy mencoba merangkak kabur, namun kakinya lemas tak bertenaga. Sang triliuner telah pulang, dan fajar kehancuran bagi sang pengkhianat telah tiba dengan segala kemarahan yang tersimpan selama 5 tahun di dalam neraka kesunyian. Cahaya lampu darurat yang berputar-putar memberikan nuansa mencekam di dalam lobi Grand Imperial, seolah menyaksikan detik-detik terakhir dari sebuah era tirani. Randy Kusuma, pria yang hanya beberapa menit lalu berdiri sebagai raja, kini merosot jatuh ke lantai marmer yang dingin. Jas Tuxedo mahalnya kusut masai, dasi sutranya terlepas longgar, dan wajahnya yang tadinya begitu angkuh kini basah oleh keringat dingin ketakutan. Ia menatap layar raksasa di belakang panggung yang menampilkan angka-angka kekayaannya yang terjun bebas menuju angka 0 dengan kecepatan yang mustahil. Seluruh aset, properti, saham, hingga saldo banknya lenyap disapu bersih oleh serangan siber yang terkoordinasi sempurna. Ia kini bukan lagi seorang triliuner. Ia adalah pengemis dengan hutang yang nilainya setara dengan harga nyawanya sendiri. Arya Wirawan melangkah maju, melewati barisan pasukan elit yang menunduk hormat padanya. Suara derit sepatu botnya di atas marmer terdengar seperti dentuman genderang perang yang mengumumkan akhir dari sebuah rezim. Aisyah, yang masih tertegun di lantai, mencoba bangkit dengan bantuan tangan Arya. Saat jemari Arya menyentuh bahu istrinya, Aisyah tersentak. Ia menatap lekat-lekat ke wajah pria, gelandangan, itu. Di balik lebam dan darah yang menutupi pelipisnya, ia melihat binar mata yang selama 5 tahun ini selalu ia cari dalam setiap doa malamnya. Suara napas Aisyah tertahan di tenggorokan. Matanya yang sembab menatap penuh ketidakpercayaan pada pria yang kini berdiri tegak di depannya. Arya?
bisik Aisyah dengan nada parau yang hampir tak terdengar. Suaranya pecah di tengah gemuruh kepanikan tamu undangan. Arya tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan sentuhan lembut yang menghapus air mata dari pipi istrinya. Ia kemudian berbalik, menatap Randy yang kini merayap di lantai marmer, mencoba memohon belas kasihan. Arya melepas topi baret lusuhnya, membiarkan rambutnya jatuh berantakan, lalu membuka jaket terpal kusam yang menutupi tubuhnya. Di balik jaket kotor itu, tersembunyi kemeja putih dengan sulaman inisial namanya yang terbuat dari benang emas murni. Aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini begitu kuat hingga membuat Randy terperangah ketakutan, seolah melihat hantu dari masa lalu yang datang untuk menagih hutang nyawa. Kau menghancurkan hidup istriku, Randy. Suara Arya menggelegar, dingin dan tajam seperti silet yang membelah udara. Kau merampas harta yang kubangun dengan keringat, kau membiarkan ibuku mati dalam kehinaan, dan kau merendahkan wanita yang paling kucintai hingga ia harus mengemis di jalanan. Apa kau pikir uang triliunan itu bisa membelikanmu pengampunan di depanku? Randy bergetar hebat. Suaranya parau saat ia mencoba membela diri, namun kata-katanya tertelan oleh kehancuran yang ia saksikan sendiri di layar besar. Arya tidak memedulikan racauan Randy. Ia memberi isyarat kepada Raja, sang asisten pribadi, untuk menyerahkan sebuah map merah tebal kepada Randy. Di dalam map itu terdapat dokumen hukum yang menyatakan bahwa seluruh aset yang dikelola Randy telah dipindahkan kembali secara sah kepada Arya dalam waktu kurang dari 1 jam terakhir. Lebih dari itu, map tersebut berisi tuntutan pidana berlapis atas penipuan, penggelapan aset, dan keterlibatan dalam konspirasi pembunuhan berencana. Dunia bisnis mungkin melihatmu sebagai eksekutif hebat, Randy, lanjut Arya. Suaranya tenang namun mengandung ancaman yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tapi bagiku, kau hanyalah seekor tikus yang menyusup ke dalam rumahku saat aku sedang terlelap. Sekarang, tikus itu harus kembali ke tempat yang seharusnya. Randy mencoba bangkit dan menyerang. Namun pasukan keamanan elit segera melumpuhkannya kembali ke lantai dalam hitungan detik. Beberapa detektif kepolisian yang sudah bekerja sama dengan Arya dalam operasi rahasia ini, masuk ke dalam lobi dengan membawa surat penangkapan resmi. Mereka segera memborgol tangan Randy, menyeret pria sombong yang kini tampak begitu hina itu keluar dari gedung yang dulunya ia kuasai. Randy meronta-ronta, meneriakkan nama Arya dengan sumpah serapah yang memekakan telinga, namun tak ada lagi yang mendengarnya. Kerajaan palsunya telah runtuh, dan topeng iblisnya telah terkoyak habis di depan publik yang dulu memujanya. Arya kemudian beralih menatap para tamu elit yang masih berdiri mematung di dalam kegelapan lobi hotel. Ia memberikan instruksi singkat kepada Raja untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kolusi dengan Randy akan diperiksa secara ketat oleh pihak berwenang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kehancuran ini bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang pembersihan total dari kotoran yang telah menempel di dalam konsorsiumnya. Di tengah kekacauan itu, Arya kembali menoleh pada Aisyah. Ia menanggalkan jas hitam yang baru saja dibawakan oleh asistennya dan menyampirkannya ke bahu Aisyah yang menggigil. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, ketegangan di wajah Arya melunak. Ia memandang istrinya dengan cinta yang begitu mendalam. Janji untuk melindungi dan memulihkan martabat wanita itu adalah satu-satunya hal yang kini memenuhi pikirannya. Malam ini, bukan hanya Randy yang jatuh. Malam ini adalah saksi kembalinya seorang kaisar yang akan mengubah segalanya. Kehancuran Randy hanyalah bab pembuka dari pemulihan keluarga wirawan yang sesungguhnya. Arya menggenggam erat tangan Aisyah, menuntunnya meninggalkan panggung kehancuran itu, siap untuk membawa sang istri pulang ke tempat yang seharusnya, istana yang akan kembali mereka bangun dengan kemurnian kasih sayang. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, menyusupkan cahaya emas yang lembut melalui celah jendela penthouse megah milik Arya Wirawan. Di ruangan luas yang menghadap langsung ke jantung kota itu, udara terasa begitu bersih. Jauh berbeda dari aroma debu jalanan yang selama 5 tahun ini menghantui mimpi-mimpi Aisyah. Setelah malam yang mengguncang dunia bisnis itu berakhir, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal. Randy Kusuma, pria yang dulu begitu pongah dengan setelan jas sutranya, kini mendekam di balik jeruji besi yang dingin dan gelap, menunggu hari penghakiman di mana ia akan menghadapi sisa hidupnya dalam kehancuran total. Seluruh harta miliknya telah disita untuk mengganti kerugian yang ia ciptakan, dan namanya kini tercatat sebagai paria dalam sejarah korporasi nasional. Aisyah duduk di tepi ranjang berukuran raksasa, menatap pantulan dirinya di cermin besar yang kini membingkai wajah yang telah kembali segar. Pakaian lusuh dan bau keringat jalanan telah berganti dengan gaun sutra halus yang memeluk tubuhnya dengan lembut.
Namun, yang paling berubah adalah binar di matanya. Sisa-sisa trauma yang selama ini membelenggunya perlahan pudar, digantikan oleh ketenangan yang dalam. Ia memegang sebuah bingkai foto baru yang diletakkan di atas nakas, foto keluarga yang utuh, sebuah simbol bahwa badai telah berlalu. Di luar sana, Arya berdiri di balkon, menatap kota yang kini ia kendalikan sepenuhnya, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menebus setiap detik penderitaan yang harus dilalui istrinya. Arya melangkah masuk ke dalam kamar, auranya tak lagi terasa sedingin es. Ia mendekati Aisyah, berlutut di hadapannya seperti seorang ksatria yang baru saja pulang dari medan perang untuk menjemput ratunya. Dengan jemari yang dulu kasar karena debu jalanan namun kini telah kembali terawat, ia mengusap pipi Aisyah. "Kita tidak akan pernah kembali ke sana, Aisyah," bisik Arya lembut. "Apapun yang hilang, akan kubangun kembali jauh lebih indah. Dan Randy, dia hanyalah satu dari sekian banyak debu yang akan tersapu oleh sejarah. Fokus kita sekarang adalah masa depan yang sempat dicuri darimu." Aisyah tersenyum, sebuah senyuman tulus yang sudah lama terkubur. Ia meraih tangan Arya, merasakan kehangatan yang nyata. Keadilan telah ditegakkan, bukan hanya melalui angka-angka di layar komputer atau hukum yang menjerat Randy, tetapi melalui pemulihan martabat mereka yang sempat diinjak-injak oleh kesombongan. Mereka tidak hanya mendapatkan kembali harta mereka, tetapi juga kedamaian yang tak ternilai harganya. Arya kemudian mengajak Aisyah keluar dari kamar menuju taman belakang yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar, simbol kehidupan yang baru saja dimulai kembali setelah musim dingin yang sangat panjang. Di kejauhan, Raja, asisten pribadi yang selama ini setia memimpin operasi dalam bayang-bayang, memberikan laporan terakhir bahwa seluruh sisa kolaborator Randy telah diserahkan kepada pihak berwajib. Tidak ada celah bagi musuh untuk bangkit kembali. Kejatuhan Randy adalah peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan kehormatan orang lain. Arya mendengarkan laporan itu dengan wajah datar, lalu mematikan komunikatornya. Baginya, pembalasan dendam itu sudah usai. Kini, saatnya untuk benar-benar hidup. Sore harinya, mereka mendatangi makam Ibunda Arya. Di sana, di bawah naungan pohon rindang yang tenang, Aisyah meletakkan karangan bunga putih paling indah. Ia tidak lagi menangis dengan penuh kepedihan seperti saat ia menjadi pengamen jalanan. Ia kini menangis karena kelegaan. Arya berdiri di sampingnya, merangkul pundak istrinya dengan erat, memberikan kekuatan yang selama ini mereka bagi dalam diam. Di tempat peristirahatan terakhir sang ibu, mereka berjanji untuk terus menjaga kasih sayang yang telah diuji oleh api penderitaan tersebut. Kisah tentang sang triliuner yang menjadi gembel demi menyelamatkan istrinya pun menjadi legenda yang dibicarakan di setiap sudut kota, menjadi pengingat bagi siapa saja bahwa roda kehidupan berputar dengan cara yang tak terduga. Seseorang yang hari ini berada di puncak bisa saja jatuh ke titik nadir dalam sekejap, dan mereka yang berada di titik terendah dengan ketulusan hati, bisa saja menemukan takdir yang tak terduga. Arya dan Aisyah telah melewati neraka, dan kini mereka telah menemukan surga mereka sendiri, sebuah harmoni yang dibangun di atas ketabahan dan cinta yang tak terkalahkan oleh harta maupun kekuasaan. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengguncang dunia bisnis itu. Langit Jakarta yang biasanya diselimuti kabut polusi kini tampak lebih biru di balik kaca jendela ruang kerja Aisyah Wirawan. Jika 6 bulan yang lalu tangan-tangan itu penuh dengan kapalan kasar, luka goresan senar berkarat, dan noda debu jalanan, kini jari jemari tersebut terlihat lentik, terawat, dan memancarkan kehangatan saat ia menandatangani berkas-berkas yayasan amal yang ia dirikan sendiri. Yayasan tersebut berfokus pada pemberdayaan seniman jalanan dan pengamen yang terpinggirkan, sebuah pengingat abadi atas apa yang pernah ia lalui, dan bentuk syukur atas keajaiban yang mengembalikannya dari jurang maut. Aisyah tidak hanya pulih secara fisik, jiwanya yang sempat hancur berkeping-keping kini telah menyatu kembali dengan emas, membentuk pribadi yang jauh lebih tangguh, bijaksana, dan penuh kasih. Ia tidak lagi menatap cermin dengan rasa takut, melainkan dengan ketegaran seorang wanita yang tahu bahwa ia mampu menaklukkan neraka dan tetap menjadi bidadari. Di sisi lain kota, di balik tembok beton yang lembab dan berlumut, sebuah realitas yang bertolak belakang sedang berlangsung. Randy Kusuma, pria yang dulu berjalan dengan sepatu kulit seharga puluhan juta rupiah, kini duduk meringkuk di lantai semen yang dingin. Tidak ada setelan jas sutra bespoke yang membalut tubuhnya, tidak ada parfum oud yang menyengat, yang ada hanyalah aroma apek dari sisa makanan basi, keringat manusia, dan urin yang menyengat tajam di dalam sel isolasi yang sempit.
Pakaian tahanannya yang kasar dan kotor menjadi satu-satunya pelindung dari dinginnya malam di penjara. Ia bukan lagi sang raja yang dipuja, melainkan narapidana rendahan yang bahkan harus bertarung untuk mendapatkan sepotong roti keras yang jauh lebih buruk daripada apa yang dulu pernah ia lemparkan ke wajah Aisyah di jalanan. Setiap detak jam yang bergema di dinding penjara adalah pengingat bahwa keangkuhannya telah membawa kehancuran absolut bagi dirinya sendiri. Ia kehilangan segalanya, bahkan kehilangan harga diri sebagai manusia. Karma itu nyata, dan kini ia tengah menelan racun yang ia tuang sendiri selama bertahun-tahun. Di sebuah taman kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis, Arya Wirawan duduk di atas bangku kayu, memandang pepohonan yang bergoyang tertiup angin sore. Ia tidak lagi mengenakan jaket terpal kusam, namun ia juga tidak lagi merasa perlu untuk selalu tampil dengan setelan jas formal yang kaku. Di sampingnya, Aisyah duduk dengan kepala bersandar lembut di bahunya. Mereka berdua terdiam, membiarkan keheningan berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Arya meraih tangan istrinya, meremasnya lembut, merasakan denyut nadi yang kini berdetak dengan irama ketenangan yang damai. Ia teringat kembali pada hari-hari di mana ia harus mengamati istrinya dari balik tiang listrik yang kotor, merasakan kepedihan yang menyayat kalbu setiap kali Aisyah batuk karena asap knalpot. Namun, penderitaan itu kini telah menjelma menjadi fondasi bagi cinta mereka yang jauh lebih kokoh dari baja. "Apakah kamu masih memikirkan tentang gitar itu?" tanya Arya lembut, memecah keheningan. Ia menoleh ke arah Aisyah, matanya yang tajam kini memancarkan kedalaman kasih sayang yang tak terbatas. Aisyah tersenyum, senyum yang mencapai matanya dan menyinari wajahnya dengan keanggunan yang baru. Ia menggeleng pelan. "Gitar itu hancur berkeping-keping, Arya. Tapi kehancuran itu justru membuatku sadar bahwa melodi hidupku tidak bergantung pada benda kayu yang sudah lapuk. Melodi itu ada di sini," jawabnya mantap sambil menunjuk ke arah dadanya sendiri. "Kehancuran itu adalah cara Tuhan memaksaku untuk menulis lagu yang baru, lagu tentang kemenangan setelah melewati malam yang paling gelap. Aku tidak membenci masa lalu, karena tanpanya, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang kau berikan padaku, dan seberapa tulus cinta yang kau miliki saat kau rela menjadi gembel demi menjagaku dari jauh." Arya terdiam, hatinya membuncah oleh rasa haru. Ia menarik Aisyah lebih dekat ke dalam dekapannya. Mereka berdua memandang langit yang mulai berubah jingga keemasan, warna yang sama dengan saat mereka pertama kali dipertemukan kembali di tengah neraka aspal. Mereka telah belajar bahwa hidup bukanlah tentang seberapa tinggi Anda bisa terbang, melainkan seberapa tangguh Anda tetap berdiri saat dunia memaksa Anda untuk merangkak. Harta benda yang mereka miliki kini bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk membantu mereka yang masih tersesat di lorong-lorong gelap kehidupan, seperti yang dulu pernah dialami Aisyah. Di dalam sel isolasi, Randy menatap dinding beton yang kosong dengan mata yang kosong pula. Ia mencoba mengingat wajah Aisyah, namun yang muncul justru bayangan wajahnya sendiri saat ia berteriak pongah di lobi hotel. Penyesalan itu datang menghujam, terlambat, menyakitkan, dan abadi. Tidak ada jalan keluar dari penjara penyesalan yang ia bangun sendiri. Ia telah menukar integritas dengan keserakahan, dan kini keserakahan itu memakan habis jiwanya dalam keheningan yang menyesakan. Itulah harga yang harus dibayar oleh mereka yang menganggap bahwa kekuasaan adalah segalanya, padahal pada akhirnya, setiap manusia akan kembali ke tanah dengan membawa apa yang telah ia tanam. Jika ia menanam kebencian, maka ia akan menuai kehancuran yang tak berujung. Sore itu, Arya dan Aisyah bangkit dari bangku taman. Mereka melangkah meninggalkan tempat itu, menuju mobil yang menunggu di kejauhan, bukan untuk kembali ke kekuasaan yang gila, melainkan untuk menjalani kehidupan yang sederhana, penuh makna, dan dijaga oleh cinta yang telah teruji oleh api. Roda kehidupan memang berputar dengan sangat brutal, namun bagi mereka yang memiliki ketulusan dan kesabaran, setiap putaran akan membawa mereka pada fajar baru yang lebih terang. Mereka tidak lagi takut pada malam, karena mereka tahu bahwa di balik setiap kehancuran, selalu ada cahaya yang menanti untuk disulut kembali. Kisah mereka bukan lagi tentang miliarder yang mencari istrinya di jalanan, melainkan tentang dua jiwa yang menemukan arti rumah di dalam pelukan satu sama lain, setelah melewati badai yang hampir menenggelamkan dunia mereka. Dan di atas segalanya, mereka kini tahu satu kebenaran mutlak, bahwa kasih sayang yang paling murni lahir dari penderitaan yang paling dalam, dan cinta sejati tidak pernah benar-benar menyerah, meski dipaksa mengemis di jalanan oleh takdir yang paling kejam sekalipun.